perusahaan. Lagi Rabi, nanti makin dia mewah. Sister Farah. Enggak ada ide, kosong. Satu-satunya jalan sekarang, ajukan kebangkitan dan pecat 4.000 pekerja. Dan Nona Jiang, karena denda yang besar, Anda bakal punya utang 100 juta lebih. Jiangfeng Group, Bayar! kembalikan uang kerja keras kami. Bayar utang kami. Uang kami sekarang. Sebenarnya Nona Jiang, Kalau nikah sama Tuan Muda Kian dari Wanlong, Anda bisa hindari akuisisi paksa. Ada cara lain? punya cara. Kapan orang ini masuk sini? siapa dia? Kayaknya dia satpam. Gua Cuyuan. Gua nggak peduli lu siapa. Lu tahu ini rapat sepenting apa? Keluar. Gua bisa selamatkan. Jiangsheng Group. Tapi Gua punya satu syarat. Kepada gua semalam. Dasar kurang ajar. Lo pikir lu siapa ngomong gitu? Apa pesiar lo di luar negeri? Tenggelam tiba-tiba. Lo harus batalkan semua kontrak. Karena gaji pekerjaannya nggak bisa. Kok dia tahu semua ini? lanjut. Jalan keluar dari masalah ini sebenarnya gampang. Pergi sekarang. Atau aku panggil polisi. Biar dia bicara. Bahan yang kau butuhkan. Keluarga saya punya. Kalau harganya cocok, Keluarga saya dengan senang hati bantu. Serius lo? Pak Jiang, orang ini mencurigakan. Pasti dia penipu. Babi kecil. Username pertamamu? Itu udah coba buat orang terkesan. Sayang banget. Cloud drive pribadimu. Passwordnya 362236. 3 digit terakhir. akan ku bilang. Dia tahu passwordnya. Berarti foto-foto di dalamnya? Siapa yang kasih tahu semua ini? Siapa sih? Lu sebenarnya? Di foto sejak SMA, ribuan foto bukit. Harus kuakui, Ajang memang berbakat. Hasil kerja yang luar biasa. Semua tentang dirimu, aku tahu semuanya. Kau! Tiap race di kota ini, aku tahu semuanya. 1 April, aku sudah berulang. Selama 1000 tahun. Dan kalian semua, rahasia semua orang, aku tahu semuanya. Omong besar! Aroma melati yang samar itu. Kok bisa ada orang semua ke tembok gini? Dasar brengsek. No hidup, jangan ada yang gerak. Diam, jangan gerak. Mau apa lo? Lu nggak mau nikah sama cowok kaya, kan? Gua gak suka cowok. Sama sekali nggak tertarik. Alasan bro. Gua kasih tahu ya, gua nggak ngawasin bro. Mau taruhan? Semenit setelah gua pergi, kepala keamanan masuk lewat pintu itu. Ingat, lo utang sama gua. Sampai ketemu. Siapa sih lo? Lihat aja trik apa yang bisa dia lakuin. Nona Jiang, panggil polisi. 3, 2, 1. Gawat. Penjaga bawah, semua tumbang. nggak mungkin. Tim kita tadi dari 30. Cek kamera. Cari siapa pelakunya? Mungkin dia yang ngelakuin ini. Mulai 1 April, seluruh dunia terus ngulang hari yang sama. Semua orang kecuali gua lakuin hal sama, dan dia sekali. Gua belajar ratusan bahasa. Di semua loop itu, gua latih bela diri. Betul. Masak, dansa, alat musik. Aku nggak punya masa depan. Dulu aku hidup liar, lakuin hal buruk, hilang kendali total. Lu coba sekarang. Hari baru, semuanya balik ke awal lagi. Penculik Jaya, orangnya kuat. Cuma Jiang yang tahu, ini percobaan ke-18 sama dia. Ya, Papa pasti nemuin kamu. Anakku, Suamimu udah pulang. Ya udah, aku pergi dulu. Dia bukan suamiku. Iya sih, masuk akal. Sui cantik banget, elegan dan berkelas. Dia pantas dapat cowok yang jauh lebih baik dan Cowok ini pantas buat kamu. Hah? Lebih baik dari lo, sampah nggak guna. 8 tahun sama lo. Apa yang gua dapat? bener banget. Lihat diri lu sendiri. Gimana bisa lo bandingin sama gua? Brengsek. berani lo mukul gua? Cuyun lu gila. Sebelum gua bunuh lo. Pergi. Lo mati. Tunggu aja. Akhirnya gua dapat bantuan Wei. Kenapa lo hancurin? Guanya lamatin lo. Jadi kamu pakai ini buat layani dia. Kita udah cerai. Hidupku, bukan urusanmu. Wei punya koneksi di seluruh Jingcheng. Dia bilang bisa dari Yaya. Anakku yang malang.
Kita udah cerai. Jangan balik lagi. Kita pasti cepat nemuin dia. Kalau aku nemuin Yaya, kamu mau sama aku? Cuyuan, kamu baik-baik. Waktu Yaya ada, kamu nafkahi kami. Wei, dia mampu. Dia kaya, dia pria baik, dia bisa cari Yaya. Asal kita nemuin Yaya, aku rela apa aja. Yang Wei, dia bukan pria baik. Kamu udah dekat sama dia. Itu buat dirimu atau buat Yaya? Aku cuma biarkan dia. Dia mau bantu. Jangan fitnah aku dong. Buat kamu. Tiap hari, semuanya sama aja. 1000 tahun lamanya. Kamu terus berusaha menyenangkan dia. Ini terakhir kalinya aku selamatkan kamu. Jaga dirimu baik-baik. Pergi sekarang. Kamu nggak diterima di sini. Kamu bakal nyesal. Pak Jiang, masalah pesanan udah beres. Bagus, semua lancar lagi. Cara ulang itu emang manjur. Pak Jiang, berkat keluarga Sia. Kerja sama lama kita ada hasilnya. Kamu salah. Keluarga saya tahu soal krisis perikanan kita. Kalau bukan karena Cuyuan, mereka biarin kita mati. Hah, masa sih? Cuyuan. Dalam 24 jam, aku mau ketemu dia. Baik, Pak. Soal pesta malam ini. Apa, Pak Jiang? Tentu saja aku datang. Tentu aku akan pergi. Miau miau. Ayah. Malam ini pernikahanmu dengan grup One Long udah fix. Ayah, aku nggak mau nikah dulu. Kamu udah nggak muda lagi. Lagian grup One Long, Tuan Muda Kian, cocok buat kamu. Dia bilang dia bisa bantu kita dapat proyek Wanjang yang miliaran. Jadi di mata ayah, aku cuma alat tukar doang. Keluarga Jiang kita sekarang paling lemah dari 4 klan besar. Keluarga Jiang bergantung sama kamu. Nikah sama Tuan Muda Kian, bagus banget. Buat kamu tahu kan? Oke. Aku ngerti. Besok aku datang. Bagus. Antar Nona istirahat. Pesta ini banyak tamu penting. Nola, silakan. Miau miau, pergi sana. Wah, cantik banget. Pewaris Jiang, memang yang tercantik di Cinceng. Nanti jaga sikap ya. Keluarga Jiang, semua orang di dalamnya bergantung padamu. Aku tahu. Pak Jiang beruntung banget. Punya anak secantik ini. Pak Jiang, ayo kita minum dulu, bahas bisnis. Nah, bisa aja. Anda terlalu baik. Kamu nggak mau nikah sama Tuan Muda Kian, kan? Aku nggak suka cowok. Nggak suka cowok? Alasan murahan itu? Miauin. Aku datang. Nungguin aku? Tuan Muda, ada yang mau aku bilang. Apa itu? Bilang. Aku mau batalin pesta ini. Aku mau batalin pesta ini. Apa? Kamu nggak mau nikah? Tuan Muda, kita udah hampir jadi keluarga. Jangan marah sama Miaoyin. Minta maaf ke Tuan Muda. Aku nggak mau nikah secepat ini. Bisa ditunda? Please. Nona Jiang, aku bukan tipe orang yang suka maksa. Tapi kamu kan udah setuju dulu. Mundur sekarang. Nggak keren kan? Iya. Aku bisa buktiin. Miau miau. Kalau kamu nggak peduli dirimu, pikirin keluarga Jiang dong. Ya. Maafin aku, Tuan Muda. Kalian dengar kan? Dia bilang apa? Kamu dengar? Dia bilang apa? Terlalu pelan. Nggak dengar. Enggak. Dia bilang apa? Maaf ya. Nggak apa. Kamu bintangnya. Senyum dong. Pulang ya. Udah cukup kan? Dewi. Cih, dia pilihanku, cuma mainan doang. Malam ini, dia bakal nurut semua kataku. Ada orang tuh dikasih hati, minta jantung. Semoga cantik, pikir bisa jual mahal. Kalau gue bilang enggak, ya udah selesai. Meskipun Tuhan turun sekalipun, dia tetap balik. Jangan ngasih. Itu dia. Lu siapa sih? Gue bilang, bisa tutup mulut lo nggak? Brengsek, siapa dia? Mau apa dia? Mungkin dia nyusup ke pesta. Iya kak, usir dia keluar. Hei, tunggu dulu. Berani banget loh, nyuruh gua diam. Di seluruh Cinceng, jarang ada yang berani gitu. Angkat dia. Stop. Dia teman gua. Pak Jiang, senang ketemu Anda. Miau miau. Jaga omongan kamu. Dua ini gua nggak kenal. Mana mungkin dia teman kamu? Krisis order grup Jiang. Dia yang beresin. Jadi tolong Pak Kian, maafkan dia. Oh, dia bantu keluarga Jiang. Kalau gitu, dia teman gua juga. Siapa nama lo? Lo nggak pantas tahu. Kamu datang ke pesta, jadi pasti tahu soal aku dan Miaoyin.
Grup Wanlong kuasai seluruh kota ini. Harusnya kamu tahu. Grup Wanlong cuma sebut kecil. Kurang ajar. Waktu sekian 3 tahun lalu, pembunuhan dan di Grand Club. Gadis-gadis hilang, kasus demi kasus. Kamu udah banyak berbuat jahat, sampai kamu nggak pantas buat Jeng Miaoyin. Nggak ngerti apa yang kamu bilang. Siapa sih lo? Gua, bapak lo. Sialan. Apapun yang terjadi, tangkap bajingan itu. Abang kembali ke sana melayang. Ngapain bengong? Kejar dia sekarang. Mau hancurin keluarga Jiang ya. Gue tahu banget kan. 3 generasi kerja keras mereka supaya kita bisa jadi klan teratas di kota ini. Pernikahan ini harus terjadi. Ya, ayah. Tahu apa kamu? Cowok itu Siapa dia? Cuyuan. Ya, aku baru ketemu dia hari ini. Tapi aku percaya dia. percaya gimana? Kamu kenal dia belum sehari. Jangan bodoh. Sekiranya dia nggak kayak ayah yang jual anak sendiri. Anak, ayah lagi sakit. Jangan bikin kesal. Tolong. Minum anggur ini. Terus ke Kian. Dan jelaskan semuanya. Ayah mohon. Pernikahan ini nggak boleh gagal. Jangan salahkan ayah. Sekarang semua tergantung kamu. Kenapa aku begini? Pusing banget. Lemas. Tuan muda Kian, barang ini susah payah gua benerin. Dia pasti udah pingsan sekarang. Kesepakatan Guan Jiang. Oh, udah 10 miliar. Jiang million. Oh, harusnya panggil Paman Jiang sekarang ya. Yang kak, lu tega sama anak sendiri? Seperti ini. Mulai sekarang, kalau keluarga lu butuh bantuan, Langsung datang ke gua aja. Kalau gitu, makasih dulu ya. udah gua bilang tadi kan, malam ini gua nggak bakal bisa kabur dari gua. Lo mau apa sih? Gua mau apa katanya? Tahu nggak mah? Keluarga Jiang lo lenyap dari King Cheng kan? Tuan muda Kian, gua mau yang pertama setelah kita nikah. Kumohon. Please, aku mohon padamu. Ini bukan keputusanku. Ayahmu yang mau ini, ambil kamu malam ini. Ayo teriak! Jangan kumohon. Makin keras kau teriak, makin aku suka. Teriak sepuasmu, nggak ada yang datang. Berhenti. Tidak. Siapa yang berani ganggu aku? Kamu lagi? Gimana bisa dia ada di sini? Gimana kau masuk? Wah, tenang penjaga. Aku hajar semua. Apa? 3 detik. Berlutut. Berani ganggu kesenanganku. Dasar binatang. Jagoan. Hah? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kau berani banget lakuin ini ke gua. Nang, gua pegang. Bawa gua pergi. Ah. Tuan muda, ada apa? Bajingan itu, dia berani mukul gua. Sekarang gua mau bunuh dia ke seluruh kota. Hadiah $1 juta. Cepat, cepat. Tunggu apa lagi? Bawa tuan muda ke rumah sakit sekarang. Maaf ya, kali ini. Makasih. Syukur kamu baik-baik. Kejadian malam ini, lo udah tahu dari awal kan? Iya. Gua mulai percaya sama lo. Lu beneran ngulang hari yang sama terus. Cuma lu yang kenal gua. Gua gak bakal inget lu. Iya. Apapun yang terjadi malam ini, gua nggak ingat. Pengalaman terburuk lu seumur hidup. Ya. Setelah malam ini berakhir, semuanya balik ke awal lagi. Kita harus sedikit gila malam ini. Jadi gua bisa lakuin apapun yang gua mau kan? Cuyuan. Lu emang tukang bohong. Maksud lu? Ini udah Tanggal 2 April. Dan lu bilang, waktu bakal riset. Gue beneran sampai ke hari baru. Yes. Aku beneran keluar. Dunia baru. Aku datang. Kamu gila ya? 1000 tahun. Tahu nggak hidupku? Lepasin. Nggak mau. Lepas dong. Nggak. Kalian semua ngebully aku.
Nggak sengaja. Ha, kena. Kira aku selemah itu? Tipu kan? Aku cuma butuh bantuan. Udah tahu. Kamu deketin aku pasti ada maunya. Aku butuh kamu cariin orang. Maksudnya, Tuan Muda Kian hilang. Dia udah aman sekarang. Tapi dia nggak bisa punya anak lagi. Tuan Muda, kamu dengar itu? Aku bunuh bajingan itu. Pasang hadiah 1 juta. Jangan. 10 juta. Cari sekarang. Cari bajingan itu. Kalau nggak ketemu, keluarga Jiang kalian ikut hancur. Kita tamat. Harus cari Miao Yin cepat. Dia masih sama berandal itu. Tenang Tuan Muda. Berandal itu mati. Ngapain kamu di sini? Cantik banget. Dia nemu dia. Cantiknya. Sialan kau duluan. Baru tinggalin Sui. 6 bulan lalu udah bawa cewek lain lagi. Kemarin kamu pukul yang. Keluarga kita udah kerja keras banget. Mulai sekarang. Jangan berani injak rumah kita. Terserah. Dasar sialan. Kau pecundang menyedihkan. Keluarga Tang, kau nggak ada gunanya. Nggak ada diculik. Kau nggak cari. Harusnya aku nggak biarkan dia nikah sama kau. Orang kayak kau nggak pantas. Udah selesai. Kau bikin aku muak setengah mati. Jadi kamu mantan istri Cuyuan. Yang sehebat itu, pasti kamu salah nilai dia. Dasar perusak rumah tangga. Siapa kamu berani menilai anak? Kami ini keluarga Tang Cincen. Berani macam-macam. Keluarga Tang Cincen. Gimana kalau aku bilang? Ya, aku berani. Oh, omong besar banget. Nggak nyangka pecundang ini. Biasa banget, cewek gila. Sebelum kau tahu siapa orangnya, kau kata mulut busuk itu. Dia itu CEO Jiangsheng Group. Yang Miao Yin. Apa? Langsung aja. Aku mau sarapan dulu. Kamu bilang dia CEO Jiangsheng. Iya benar. Tampang kayak gitu. Dia itu beneran asli. Susah bilang. Kamu. Mulut lu kotor banget. Minta maaf sekarang. Kalau enggak, keluarga Tang lu bakal bangkrut. Tapi yang gua sibuk. Dasar senang. Sibuk apa? Anak lu diculik. Lu masih makan, minum, dan cari cewek. Udah ketemu petunjuk soal Yaya. Apa? Lu nemu apa? Jelasin dong. Yaya terakhir kelihatan di Dharma Cinceng. CEO yang bulan lalu. Lihat dia. Itu benar. Serius. Jangan mau ditipu mereka. Keluarga Tang udah pakai semua koneksi. Nggak dapet soal Yaya. Dasar anak bodoh. Tetap sama Yang aja. Kalau enggak, kita cari yang lain. Tang Shui. Aku bilang, ini terakhir. Yang nggak bagus. Mau ini biasa. Bilang perlu ayah. Datang kalau bisa. Bawa kado yang bagus. Buat dia senang. Oke. Pesta keluarga Tang. Bukan buat sembarang orang bisa datang. Si pecundang ini bisa bawa apa coba? Tunggu sampai lihat kado yang. Kamu pasti malu. Nggak bisa bandingin. Tenang aja. Kado aku kasih. Bikin kalian puas. Oh, Berhenti ngobrol sama pecundang. Satuan pakaian. Pria pakai jas. Kamu mungkin nggak bisa masuk. Itu. ayo pergi. Mau aku habisi keluarga Tang? Buat kamu. Aku nggak butuh bantuanmu. Ayo pergi. Tuan Chen, dia pasti balik. Maaf. Aku yang bawa kamu. Kamu tahu apa yang udah kamu lakuin? Gede banget. Kamu nekat banget. Main sama anak ini. Tuan Kian kumpulin orang. Hadiah 10 juta. Buat kepala. Apa? Mudah-mudahan minta maaf sekarang. Putus sama anak ini. Biarin dia mati sendiri. Wah, lihat siapa yang datang. Ayah hebat yang kasih obat ke anaknya. Urusan keluarga kami. Bukan urusan kamu. Ayah. Ayah beneran kasih aku obat semalam. Itu demi kamu. Demi keluarga Jiang. Ayah lakuin itu demi diri sendiri. Aku akan bilang ke kakek soal ini. Brengsek. Kamu orang mati. Jauhi anakku. Kelupaan Lam. Kuasai seluruh kota ini. Kita punya orang di semua bisnis. Perempuan puluhan ribu. Tunggu sehari aja. Saya bakal nemuin lo. Siap-siap aja. Dikuliti hidup-hidup. Lihat aja nanti. Halo? Tuan Long. Siapa ini? Kok kenal gue ya? Dan dapat nomor ini? 1000 tahun siklus. Semua orang di kota ini, Gue kenal semuanya. Apalagi lu. lo cuma sisa 2 bulan lagi. Ya. Kalau bisa tahu itu. Ayo bikin deal. Gue kasih lu 10 tahun. Lo bantu gua. Lanjut. Malam ini ultah Tuan Tang Gue butuh lu. bawa kado gede. Maksud lu? Keluarga Tang yang kecil itu? Ya. Terus, Bawa anak buah lebih banyak. gue punya masalah sama keluarga Cian.
Dunia baru. Gua datang. Kalian semua dengar apa yang tadi terjadi. Orang ini bukan orang biasa. Wasiatku bisa ditunda dulu sekarang. Tuan Long, ini beneran. Susah bilang. Ya, asli atau palsu. Nanti malam ketahuan. Keluarga Kian sekarang. Berapa besar mereka? Paling atas dari 4 klan. Bernilai miliaran. Tuan muda Kian. Nikah masuk keluarga Kian. Itu aja. Udah lama. Aku nggak gerak badan. Bawa cukup orang malam ini. Mau tes keluarga Tang. Bikin heboh. Tenang aja. Malam ini, Tuan Tang bakal punya. Mana tak lupa. Ya, ya. Kita urus keluarga Kian. Bereskan mereka. Keluarga Kian. Cuma lalat kecil. Hancurkan mereka. Giliran kita kasih hadiah. Mana hadiahmu? Lagi jalan. Kamu bercanda ya? Hadiah apa ini? Serius dong? Katanya kamu ada kabar soal Yaya. Ini cerita. Aku cari di pelabuhan seharian. Petunjuk soal Yaya. Terkait keluarga Cian. Nggak boleh ketahuan. Jadi kamu masih main-main. Kamu ngajak aku. Maksudnya apa? Maksudku apa? Yaya udah lama hilang. Kamu tahu, dia segalanya buat aku. Tapi kamu bilang tak ada kabar. Di pikiranmu anak kita. Cuman, bahan buat nyiksa aku. Terserah kamu mau mikir apa-apa. Aku akan cari Yaya. Dasar bodoh. Kamu masih percaya dia? Dia berani datang ke sini. Udah nekat banget. Datang tangan kosong. Dia bakal malu sendiri. Syukurlah, kamu ceraikan dia. Bukannya udah aku bilang, jangan biarkan dia datang. Maaf ayah. Dia tetap ayahnya Yaya. Aku cuma pikir Kenapa? Biar dia malu sendiri. Biar semua tahu, lo datang. Udah punya pecundang kayak dia. Hadiahnya lagi jalan. Permisi. Moga sehat selalu dan panjang umur. Pinter juga. Kabur sekarang. Masih sempet kok. Kalau nggak sanggup, jangan sok berani. Jaga mulutmu. Aku nggak utang sama keluarga Tang. anakku sama kamu 8 tahun. Nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dan kamu malah bilang cucuku. Tua kayak kamu. Gunanya apa sih? Ibu. Semuanya lihat. Hadiah besar sudah tiba. Selamat untuk Tuan Tang. Di hari ulang tahun. Semoga beruntung. Ini Hadiah dariku untuk Anda. ginseng gunung Cangbai. Jantan betina. Bikin umur panjang. Ini barang bagus banget. Tiaga, ini terlalu berharga. Banyak. Harta ini. Harganya berapa? Ginseng 1000 tahun jantan betina. Langka banget. Harganya hampir 10 juta. Ginseng palsu. Cuma kargo tua. Yang pakai yang asli. Cuyuan, diam lo. Dasar bocah sialan. Berani muncul di sini. Kenapa enggak? Lu bilang ginseng gua palsu. Buktiin dong. Kalau nggak bisa, jangan salahin gua. Gua katain kaki lo. Ginseng lu. Kulitnya bentuk gelendong dan permukaannya ada garis coklat kecil di atasnya. Mau nipu kita? Lo terlalu naif. Apa lo? Coba bilang lagi. Gue bilang lagi. Mau apa lo sama gue? Ish. Cuyuan, kamu gila ya. Minta maaf sekarang. Anak ini udah sinting. Berani kamu bikin ribut di sini. Salah apa bilang yang benar? Tuan Tang makan ginseng palsu. Nanti dia sakit. Siapa yang tanggung jawab? Berhenti ngarang cerita. Anak ini matanya tajam juga. Dia tahu ginseng itu palsu. Gua bayar 500.000 buat itu. Gue udah makan ginseng. Lebih banyak dari umur lo. Barang sampah kayak gini. Mau nipu siapa? Tuan Tang, anak ini fitnah saya. Tolong beri saya keadilan dong. Cuyuan, cukup. Kenapa bintang ini? Keluar dari sini sekarang. Penjaga, usir pembuat onar ini sekarang. Dasar kurang ajar. Gua pergi sendiri. Cuyuan, kamu bikin aku kecewa banget. Aku pikir kamu bisa berubah jadi baik. Jadi orang baru. Kasus Yaya itu nggak bikin kamu mau berubah sama sekali. Kang Shuyi salah. Kayak kamu, aku nggak pernah nyerah soal Yaya. Aku bukan lagi Cuyuan yang dulu. Sekarang aku di luar bayanganmu. Dasar sampah mulut besar. Bajingan kayak kamu harusnya dipenjara biar kapok. Kamu nggak mau dengar kenyataan. Aku nggak mau buang napas. Cuyuan, biar aku adil. Lanjut. Aku yang bawa kamu ke keluarga Tang. Aku berharap kamu bisa jaga mereka berdua. Tapi kamu kehilangan semuanya. Keluarga Tang udah nggak hebat lagi. Bahkan cucuku nggak tahu ada di mana. Hidup atau mati, siapa tahu. Hari ini, hari besarku. Aku mohon kasih adilah. Ampuni keluarga Tang. Pergi sana. Oke. Kamu nggak akan kemana-mana. Lo nggak bisa kemana-mana. Itu bukannya Tuan Muda Kian. Gue dengar tadi malam, pestanya diserang. Dia udah bukan laki-laki. Ya, keluarga Kian kirim ribuan orang buat cari dia. Keren banget sih. Cuyuan, lo berani banget ya. Berani nongol di sini. Di pesta keluarga Tang. Lo tahu nggak? Gua cari lo seharian. Lu bikin masalah lagi. Lu kan Bang Muda Kian. Benar.
Si Cuyuan ini bikin gua masuk rumah sakit dan rebut tunangan gua. Hari ini, gua cabut nyawa. Mau Tuhan turun sekalipun, nggak bakal bisa nolong dia. Tuan Kian, ini nggak atas hubungan sama kita. Cuyuan udah diusir dari Tang. Dia bukan Tang lagi. Tuan Kian, Cuyuan, dia cuma hilaf waktu itu. tolong maafin aja ya. Jangan mohon buat dia. Kamu, lo nggak takut sama sekali. Lo mau biar Yaya nggak punya ayah. Nah, jangan bodoh. Dia dari 4 keluarga besar. Kita nggak bisa lawan mereka. Biarin si brengsek Cuyuan. Aku sendiri. Oke, pengawal. Sekret dia keluar. Kasih dia pelajaran. Kalau gue jadi lu pikir dulu, atau lu bakal lebih parah. Cuma lo, kamu lagi bakal hancurin lo hari ini. Atau gua bukan Chen. Hajar dia. Mati kau. Jiang Miaoyin CEO Jiang Sheng Group datang untuk ucapin selamat ulang tahun. Kok dia? Wanita ini, dia beneran pewaris keluarga Jiang. Tuan Kian, soal ini bukan dia. Ini kan tunanganku. Kenapa hari ini kau abaikan teleponku? Tapi pas cowok ini kena masalah, kau datang. Cepet banget ya. Aku nggak pernah bilang iya buat lamaranmu. Gimana bisa aku tunanganmu? Aku dan Pak Jiang udah bikin kesepakatan. Kalau berani batalin, warga Jiang bakal hadapi amarah One Long Group. Ingat kata-kataku. Tuan Kian, kamu bahkan bukan laki-laki sejati sekarang. Perjodohan Jiang dan Kian sekarang batal. Apa katamu? Nih, 2 kado besar. Yang satu dari keluarga Jiang, yang satunya dari Cuyuan. Nona Jiang udah datang. Silakan duduk. Ada kerjaan nih. Aku nggak lama kok. Tuyuan mau ikut aku. Nona Jian, kalau aku nggak salah, 2 kado ini, dua-duanya dari kamu kan? Aku nggak tahu Cuyuan ngapain sampai kamu suka. Tapi percaya deh sama aku. Aku nikah sama dia 8 tahun. Aku paling tahu, dia itu cundang banget. Terus kenapa? Maksud kamu apa? Aku cuma harap Nona Jian nggak ketipu. Kamu pikir kamu siapa? Ngomong ke CEO Jangkor kayak gitu. Kamu jaga mulut. Aku berani bentak dia. Keluarga Jiang, sombong banget. Kami yang nggak terima. Diam. Kurang ribut apa? Kalian semua diam. Siapa yang berani ngomong lagi? Berarti nggak hormat sama keluarga Jiang. Aku habisi malam ini. Miao Yin, kamu yakin ini? Mau pergi sama pecinta ini? Aku udah cari tahu dia. Dia di keluarga Tang. 8 tahun. Nggak ngapa-ngapain. Sekarang dia tinggal di gedung boblok. Dia nggak punya duit 2 juta. Ya, itu sih bener. Jian benar. Kalau kamu pilih Cuyuan, kamu bakal nyesal selamanya. Aku cuma percaya penilaianku sendiri. Walau Cuyuan orang gila, aku tetap ikut dia. Jadi kelanjamu, jatuh di cincang. Kamu terima? Kamu udah Kian. Keluarga Jiang itu satu dari 4 klan besar. Ayahku sendiri nggak bisa putuskan semua. Kamu udah ancam aku berkali-kali. Sampah busuk kayak kamu dibanding Cuyuan. Kamu bukan apa-apa. Aku dengar kamu Kian. Udah kehilangan kejantanannya. Kenapa enggak tinggalin Nona Jiang? Kalian semua bakal menyesal. Grup Jiangsan, bersiaplah untuk kehancuran. Siap-siap saja. Keluarga Kian yang kecil. Berani bicara besar begitu. Coba bilang lagi. Gua bilang, keluarga Kian lo cuma ikan kecil. Berani sok jagoan. Apa? Gue denger bener. Lo udah gila. Cuyuan, jangan main api. Biarin dia. Dia bukan Tang lagi, bukan orang kita. Penjaga, seret pancingan ini keluar. Hajar dia. Tuan Kian, yang terjadi bukan salah Cuyuan. Kalau ada masalah, kita bisa bahas nanti. Lihat apa yang mereka lakuin ke gua. Bahas persetan. Bajingan ini masih malam ini. Tuan Kian, lu mau lawan keluarga Jiang? Santai aja. Malam ini, gua bakal bunuh bajingan ini. Kawat. Tuan, kita terkepung. Apa maksud lo? Siapa berani kepung keluarga Kian? Ada orang yang ngaku dari persekutuan. Tangkap semua anak buah kita. Persekutuan? Ngapain mereka? Di sini, Bro, persekutuan cincang. Persekutuan itu dianggaplah macam-macam. 4 keluarga besar, semua tunduk sama mereka. Mereka kuasai setengah kota. Kita tunggu aja. Persekutuan cincang telah tiba. Kami bawa hadiah untuk keluarga Tang. Persekutuan cincang bawa hadiah buat keluarga Tang. kamu terhormat. Keluarga Tam, sungguh beruntung banget. Orang persekutuan tuh. Dulu waktu itu, aku pergi sama ayah ke suatu rapat dan ketemu ketua sekali. Tapi kita sama persekutuan gak pernah kerja sama. Peduli amat. Ini berita bagus banget. Setelah putus sama Cuyuan, keberuntungan keluarga Tang balik lagi. Kekuatan persekutuan cincang gede banget. Uang yang beredar aja miliaran. Dan mereka udah ada 100 tahun. Cincang bisa kehilangan 4 klan. Tapi tanpa persekutuan cincang, seluruh kota bakal runtuh. Pak Jiang, kenapa orang persekutuan ke sini? Ada kabar sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Kayaknya malam ini nggak bisa ditebak. Kami yang muda menyapa persekutuan. Para tetua terhormat, maaf sambutan kami kurang. Mohon, maafkan kami. Keluarga Tan, keluarga Jia, keluarga Kian, dan semua yang hadir malam ini. Kami datang hari ini mewakili seseorang. Jadi, kita lewati aja basa-basinya. Kami cuma mau 2 hal. Yang pertama, hadiah buat Tuan Tan.
untuk ulang tahun ke-60. Bawa masuk. Wah, persekutuan King Cheng memang total. Hadiah ini nilainya lebih dari 60 juta. Enggak, 80 juta. Dengar itu? 80 juta. Mama, dengan uang ini, keluarga Tang bisa bangkit lagi. Ketua kau. Kalau butuh apapun dari keluarga Tang, bilang aja. Ini dia, mantan ketua. Ketua Long. Ojeng, Anda kenal dia? Tentu saja. 4 besar lama dihancurkan sama dia. Makanya kita dan Kian bisa naik. Katanya dia udah tua sekarang. Laki-laki ini kena penyakit parah. Dia nggak muncul di depan umum cukup lama. Kakek Long. Ya ampun, kalau butuh apa-apa, bilang aja ke saya yang siap melayani. Hadiahnya sudah tiba. Yang tadi telepon, teman muda itu, kamu dong. Saya yang telepon tadi. Kamu panggil aku. Ya, aku udah dengar soal Gil Ching Cheng. Selalu pengen ketemu Master Long. Jadi aku harus coba cara ini. Keluarga Kian dan Gil sedekat itu. Baru tahu aku. Banyak hal yang kamu nggak tahu. Kabur sama sampah. Aku bakal pastiin kamu dan perempuan ini menyesal udah lahir. Jangan bohong, tanpa mikir dulu. Bohongin Master Long. Gak bakal berakhir baik. Mana berani, Kakek Long? Aku yang panggil kamu. Ya, mungkin itu kamu. Itu memang aku. Ngapain aku bohong? Anak muda. Keserakahan bakal jadi kehancuranmu. Hong jelaskan, Tuan. Nomor telepon pribadi. Nggak ada yang Ching Cheng tahu. Welcome di Xiaozhou. Orang-orang besar di luar sana. Cuman beberapa yang bisa temui aku. Selain Master Tao, pemimpin sekte, panglima perang. Kalian kecil, kayak Qian, nggak bakal bisa temui aku. Maksudnya itu, kamu nggak pantas. Wah, ini bakal seru. Kamu berani banget ya, Kian. Orang besar kayak Master Long mau deket sama dia. Aku butuh lebih dari 300 hari. Cuma buat dapet nomornya. Kali ini kita sini buat satu hal lagi. Tapi si keluarga Kian. Apa? Ketua Gil Ching Cheng. Alang, sedikit ini. Keluarga kami bertahun-tahun. Bisnis kami jujur. Kami nggak pernah ganggu siapapun. Pasti ada Kesalahan di sini, kalian ganggu. Orang yang salah, siapa? Omong besar. Jadi ini guild di atas 4 klan. Kenapa mereka kasih ayah kayak dia? Karena Tuan Tang sangat dihormati. Bahkan petinggi Gil Ching Cheng hormat sama dia. Tunggu, enggak. Aku nggak pernah berurusan sama Gil Ching Cheng. Masa sih? Ya, tapi kan mereka baik sama kita. Itu hal bagus. Lebih baik dari pecundang Chuyuan datang ke tangan kosong. Ketan udah hancur. Bisa dia bertahan malam ini? Siapa tahu. Tuan Muda Kian benci banget sama dia. Dimanapun, dia bakal tamat. kenapa berisik banget? Itu pengen aku mati. Ya, kami pengen kamu mati. Tukut, berhenti. Pemuda itu punya masalah sama Kian. Musuh dia sekarang jadi musuh Gil Ching Cheng. Jadi keluarga Kian tamat. Gawat banget. Siapa yang kuganggu? Nggak berani aku. Bukan Gil. Tolong selidiki itu, Tuan Long. Tapi kita udah mati. Tanpa tahu kenapa. Ada yang bikin guild bergerak. Lawan keluarga Kian. Tapi siapa? Dulu 4 kepala klan. Memohon bareng. Tetap nggak bisa bawa keluarga tua-tua. Pasti orang besar. Nona Jiang, kalau Chen jatuh, pertunanganmu sama Tuan Muda Kian bakal batal. Semoga sih. Guild muncul di sini. Aneh banget. Hadiah buat keluarga Tang. Hancurkan keluarga Kian. Jangan-jangan kamu ya? Ketua Gil, tolong. Jujur saja. Kalau aku tahu siapa yang jebak keluarga Kian, akan kubuat mereka menyesal selamanya. Sayang sekali. Sampai sekarang aku masih nggak tahu siapa orang itu. Apa? Teman muda, jangan sembunyi. Keluar. Tolong tunjukkan dirimu, kawan. Aku di sini. Aku di sini. Chuyuan, apa lo Pak? Kamu gila ya? Telepon itu kamu yang buat? Betul. Itu kamu. 2 syarat itu aku juga yang buat. Pertama, hadiah buat Tuan Tang untuk ulang tahun. Kedua, aku ada masalah sama Kian. Akhir-akhir ini harap para tetua di guild bisa bantu. Bocah, berani banget kamu. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu berani macam-macam sama aku. Tentu saja tahu. Tuyuan, berhenti ngomong-omong kosong. Siapapun di sini bisa lakuin itu. Tapi kamu Nggak mungkin. Guild dagang Ching Cheng. Kamu pikir bisa sampai level itu? Tutup mulutmu. Berhenti omong. Urusan kita nanti. Dasar selingkuhan. Kian Chen, kamu nggak peduli sama keluarga kita? Kamu bikin hidup. Aku jadi neraka. Aku balas kamu. 10 kali lipat. Anak muda, panas banget kepalamu. Pak tua, aku nggak tahu. Mau bilang apa? Mulai sekarang, yang nggak terlibat, siapa yang ngomong lagi? Lawan aku dan Gil Ching Cheng. Tanggung akibatnya. Bajingan Chuyuan itu, dia gila. Berani dia tipu Gil Ching Cheng. Untung kita udah usir dia. Ma, nang dulu. Lah, siapa namamu?
Aku Chuyuan. Jadi kamu yang baru dicerai keluarga Tang. Jadi kamu yang diusir Tang dari keluarga kan? Ya gua. Gimana lu dapat nomor ini? Rahasia nggak bisa sembunyi. Semua itu rahasia. Kota ini. Gua tahu. Cepat ngomong. Atau awas. Tunggu, biar dia bicara. Kamu, ketua kamar cincin. Kau wanian. Agustus lalu lo curi. Cuma 3 miliar. Dan kamu, kepala Lin. 2 tahun lalu istri lo hamil. Sekretaris lo juga. Dia lahirin anak lo. Dan kamu. Cukup. Berhenti ngarang. Ya, jaga mulut lu. Pikir baik-baik, apa yang terjadi? Gua bohong atau enggak? Lo tahu daripada aku. Diam. Dasar bodoh. Anak muda, aku yakin kamu yang telepon itu. Dan aku percaya yang kamu bilang, Pak Tua, aku suka nyalimut. Tapi, pikir baik, apa yang terjadi nanti? Kamu belum tepati janjimu. Siap-siap. Lawan Gil. Tentu. Apa yang udah aku lakukan? Aku tanggung. Wah, berani juga. Dia tamat. Terus, Salahnya sendiri. Aku sekarang nyatakan, warga Kian, kalau berani ganggu Chuyuan, berarti lawan Guild, keluarga Kian akan dimusnahkan dari Qingzhen. Apa? Gua mau bilang, keluarga Kian ganggu Chuyuan lagi, kalian bakal berhadapan sama Guild Qingzhen. Ya ampun, Tuan Muda Kian. Berani banget. Pantas saja, kuasai 4 klan. Guild Qingzhen. Pak Jiang, kita pergi sekarang. sekarang lihat, Shenzhen kayak gini. Seneng banget gua. Gimana Chuyuan bisa lakuin ini? Bikin guild mau bantu dia. Tapi kalau makin runyan, Chuyuan tetap. Gua juga tetep. Kenapa gua harus berapa? Ya bayar lo. Buat lawan keluarga kami kasih 10 kali lipat. Yang dia kasih, itu yang kalian gak bakal capai seumur hidup. Anak muda, kami tunggu kamu di luar aula. Ayo pergi. Brengsek lu. Gimana lu lakuin ini? Tebak. Lu pikir lu bisa? Gue juga gak percaya. Dia gak bohong tentang kami. Kenapa takut? Dan gak mau ngapain pun. Sekarang, Dia bohong lagi. gua paling kenal dia. Egois banget. Dia pasti takut balas dendam Kian. Jadi dia tipu guild kesini. Lu mau gue? Mati banget ya. Gua berharap tiap hari. Nggak sabar. Pergi ke neraka sekarang. Yaya udah pergi. Lama banget. Kamu ayahnya. Apa yang kamu lakuin? Tiap hari aku cari dia. Terus sekarang, Yang cari dia bukan orang biasa. Kekuasaan mereka, kuasai Qingzhen. Ya segalanya. cukup. Berhenti bohongin aku. Oke. Karena aku bilang semua ini sekarang aku ngerti. Semua orang di sini, mulai hari ini aku dan keluarga Tang sudah selesai. Tidak ada hubungan lagi. Hei, Kalian keluarga Tang. Kenapa nggak percaya? Kata Chuyuan. Nona Jiang, kamu nggak kenal dia. Dan ini urusan keluarga kami. Karena kamu nggak mau. Pria ini. Biar aku yang ngambil. Dasar bajingan selingkuh. Aku nggak akan lepaskan kamu. Ayah, balik ke Qingzhen. Ada yang ngebully aku. Ayah, pulang sekarang. Ada yang ngebully aku. Aku beneran kehilangan dia. Chuyuan ketemu sama Guild. Wah, hoki banget ya. Tapi Sekarang dia udah putus sama keluarga Tang. Kita gak bisa nikmatin hokinya. Cari masalah sama Chuyuan. Artinya, cari masalah sama Guild juga. Tanpa backing gede itu. Coba bilang, gimana dong? Kenyataannya simpel aja. Si Chuyuan ini pasti pakai tanah kotor. Biar Guild mau bantu dia. Cuma buat pamer di pesta ini dan sembunyi dari keluarga Kian. Dan juga buat malu aku. Tapi tetap dia bayar mahal banget. Kalau ketahuan nanti Guild bakal bunuh dia sebelum dia sadar. Serius loh. Percaya deh sama gua. Ya ampun, itu sih sempurna. Berarti kita putus dia sama dia. Di waktu yang tepat. Orang kayak dia. Harusnya mati di jalanan. Bener banget. Bocah kita mati. Wei, Chuyuan, mungkin masih punya kabar soal Yaya. Mungkin bantu lagi dong. Aduh, anak bodohku. Di saat kayak gini, masih mau sama dia. Lebih baik jaga-jaga. Jangan ambil risiko. Chuyuan sama Guild deket banget. Kamu bikin dia marah. Mereka bakal hancurin Tang. Oktan, orang kayak Chuyuan nggak bisa atasi ini. Shui, tenang aja. Ayahku kenal orang-orang di Guild. Malam ini aku tanyain buat kamu. Cuma masalahnya, Terus kenapa? kalau nggak bisa, aku bantu kamu. Segala budgetnya, asal bisa bantu kamu. Aku lakuin apapun. Shui, kamu rasa aku tulus kan? Wei, aku masih mau cari Yaya dulu. Soal kita, mungkin kita tunggu dulu. Tenang aja, Yaya dan Chuyuan. Serahin ke aku. Sekar banget.
Orang tua ini Hidup lagi. bagus banget. Tanda tumpuan kami, Tuan. Semua orang pasti senang banget. Wancu, kami berhutang budi pada Anda. Saya tusuk 49 jarum, laut darah, 3 yin, tegu, 8 titik utama. Lalu alirkan ke saya. Dulu, dia diserang, luka dalam tubuh, udah hampir sembuh. Untuk perawatan, minum obat herbal. Luar biasa. Dari mana? Rasis, Tuan Chu. Siapa sangka? Wancu masih muda tapi punya kemampuan penyembuhan ajaib. Saya tambah 10 tahun lagi buat Anda. Anda harus layani rakyat. Cincang dengan baik. Pasti Tuhan. Kamu udah selamatkan nyawa kakek tua ini. Token ini, ambil ini. Ini adalah selama 1000 tahun terjebak, aku selamatkan. Dia juga nggak pernah lihat benda ini. Bukannya ini token raja. Satu perkota yang punya. Kuasai semua. Para master di kota. Betul ketua. Kasih dia aja. Cincang, segalanya bakal berubah. Selamat, Tuan Chu. Mulai sekarang, di Cincang, cukup tunjukkan token ini. Semua guild di Cincang Bakal bantu kamu. serius. Semua yang pegang token ini, semuanya 1 dari 1 juta. Token ini menyimpan rahasia besar. Aku udah tua, aku udah nggak berguna. Tapi kamu menjadi cocok untuk punya ini. Terima kasih, Tetua. Tuan, ada yang nggak beres? Aku terjebak di hari yang sama, hidup yang sama. Ayah, tolong aku. Ayah udah lama pergi. Bukan orang biasa yang bawa dia. Baiklah. Aku bersumpah akan temukan orang yang bawa anakku. Tuan, ada kabar buruk. Ada masalah. Tenang dulu. Jaga sikap. Aku baru aja dapat hidupku kembali. Kabar baik aja. Apa yang bisa salah? Tuan, Kanjeng datang. Nona Jang sendiri. Mau kita salahin dia. Berani banget. Kanjeng yang cuma segitu. Berani bikin masalah di sini. Mereka bilang, Selain siapa? Hilang. Tuan namanya. Coba kata mereka. wah, itu aku dong. Wah. Kamu nak udah dapat hati wanita ya. Aku dengar Nona Jiang itu cukup cantik banget. Cinceng, tak bertandingi. Semua orang pasti iri sama kamu. Tuan Long. Jangan dong. Udahin aku. Ayo, Ui, Nona Jiang. Ayo. Monok, sini bantu. Aduh. Udah dapet. Ayo, jalan. Nona Jiang, bawa banyak orang. Nemuin orang tua ini. Tuan Long, ya aku datang jemput orang. Kurang ajar. Kamu bicara sama siapa? Tentu saja, kamu nggak bisa ketemu Cuyun. Aku Kamu mau? Apa? Terus kenapa? Kalau aku nangis? aku bakal nangis aja. Dan nggak mau pergi. Menarik. Kalau aku nggak bisa ketemu Cuyun, aku nggak akan pergi. Nona Jiang, tenang aja. Kami nggak akan nyakitin Tuan Chu sama sekali. Dia di mana? Tuan udah Ju, keluar sekarang. Buat aku, Dasar brengsek. Semalaman, dia nggak ada di kamar aku sama sekali. Kamu tahu nggak aku? kenapa? Aku khawatir banget tahu. Santai. Di Cincang, tak ada yang bisa nyakitin aku. Benar. Aku udah kasih stempel raja ke Chu Yuan untuk balas. Jadi penyelamat nyawa. Stempel raja. Kamu tahu ini? Salam hormat yang mulia Raja Langit. Bangun. Ini apa? Kamu nggak tahu. Bertahun lalu, seorang master datang dan akhiri semua perang klan. Dia itu raja tertinggi. Tokennya wakili dirinya. Token itu adalah sang raja. Tetua, ini apa? Aku nggak nyangka Cincang simpan rahasia sebesar ini. Aku sendiri nggak tahu. Anak muda Chu, Cincang sekarang penuh dengan sampah. Moral udah hancur karena kamu dan keluarga Jiang. Sekarang udah nikah. Kamu harus pakai kekuatan kami untuk lagi satukan Cincang. Maksudmu bahwa kami orang tua udah terlalu tua sekarang, lewat masa jaya. Udah waktunya mundur. Mulai kini, Cincang punya nama atau kacung bergantung pada Chu Yuan untuk putuskan. Wan Long, lu jebak gua. Tuan Chu, mulai hari ini lu pimpin guild jadi bos. Guild Cincang, kita semua di sini siap melayani. Kami berjanji setia pada lo. Kan siang, siap melayani. Kita semua tunduk pada lo. Kalian gila semua. Ini kesempatan besar buat lo. Jangan sia-siain. Pikirin anak lo dong. Oh, Tuan Chu, lu punya anak. Anak gua diculik. Tolong bantu gua. Tuan Chu, tinggal bilang aja. Gua yang urus seluruh Guild Cincang. Percaya, 3 hari lagi pasti ketemu. Gak semudah itu. Gua udah sering selamatin Tuan Long. Setiap kali mereka bantu gua besar-besaran, tapi tetap kali ini lebih banyak waktu cari Ayah. Peluang lebih besar sekarang. Semoga Tuan muda Chu, tahu meremehkan kami. tidak, Pak. Aku temukan keluarga Kian dan kelompok Dua Wang. Dua Wang? Nggak pernah dengar. Kalian pernah dengar? Jadi ini terkait keluarga Kian? Tuan muda Chu, masalah ini kami akan tangani sepenuhnya. Terima kasih, Tetok. Hai, pinjam dulu tokenmu. Buat apa? Keluarga Kian. Aku paham. Malam ini aku ikut denganmu. Tuan Chu, apa kau? Ada masalah? Ya. Kalian semua dengar, malam ini ikut aku. Habisi keluarga Kian. Siapa?
Ayah, bantu aku dong. Ini keterlaluan. Abang Tian, putriku, ditipu sama gombalannya. Aku memang mau gabung klan kita lewat pernikahan. Su Yuan bikin aku jadi mandul. Aku takutkan kita berakhir di aku. Ayah, Jaga mulutmu, ayahmu masih hidup. ayah. Hidupku sengsara banget. Masalah ini soal kehormatan dua klan kita. Kalau kita ampuni dia, kekuatan dua klan kita pasti akan melemah. Di Cincang, entah mana ada yang berani perlakukan klanku begini. Orang ini mesti mati. Ayah, apa kita sekarang kirim semua orang tangkap anak itu? Lalu Tenang aja. Setahu gua, Su Yuan udah ditangkap sama Guild. Seharian gak ada kabar. Kayaknya dia udah mati sekarang. Macam-macam sama Guild. Mati loh. Ketua mereka dalam satu malam aja. Mustahil dua klan kuno sekaligus semua mati. Pas beritanya nyebar, satu kota gempa. Bener, Guild Qingcheng itu naga yang kuasai kota ini. Sama bapak kaya, klan-klan gak bisa nandingin raksasa ini. ayah, gimana kalau dia dilepas? Terus gimana? Kamu masih polos banget. Aku Tuan besar kalian yang pertama. dasar sampah. Berani kamu datang ke sini. Kamu mati. Diam lo. Lo, bajingan. Berani banget lo. Tubuh punya 215 tulang. Lo cuma kata satu. Cu Yuan, gua bunuh lo. Lo nggak pantas. Sakit. Ya, tolong aku. Berhenti. Cu Yuan, lo gila ya? Pamanjang, demi Miao Yan. Gua saranin pergi sekarang. Ancam gua, Lo siapa? Mulai sekarang, lo siap-siap aja. Cu Yuan. Lu emang nekat banget. Guild Qingcheng. Nggak bakal lepas lu. Bajingan itu, anak gua. Pergi seharian. Dia kemana sih? Orang kayak lu nggak layak jadi ayah. Miao Yan demi Jiangxian Group udah korbanin semuanya. Dan kamu rakus sama harta. Kamu paksa dia jadi alat nikah politik. Dipaksa kawin. Jangan berani fitnah. Abang Kian, kamu lihat bocah kurang ajar ini. Liar banget anak saya. Masih muda dan polos. Dia tipu dia. Makanya dia lakuin hal yang salah ke Tuan Muda Kian. Tadi aku salah. Kamu nggak pantas jadi ayah. Kamu nggak layak jadi manusia. Sombong banget. Kamu tahu ini tempat apa? Tentu aku tahu. Tian Qingsan, kamu besarin anak yang bikin masalah di mana-mana. Anak manja. Salah ayah. Hari ini aku lawan demi semua yang kamu tindas dan cari keadilan. Kamu pikir kamu siapa? Waktu aku kuasai kota ini, kamu masih bayi. Hari ini aku hancurkan keluargamu. Dasar gila. Pengawal, tangkap dia. Mana mereka? Percuma. Keluarga Kian kamu udah ditumbangin. Keluarga Kian semua udah ditumbangin. Miao Yan, kamu ngapain sih? Diam. Kamu dan aku. Sejak malam itu kita udah selesai. Aku, ayahmu. Beraninya kamu hianati aku. Dasar jalan murahan. Berani. Bawa pecundang ini. Cu Yuan jauh. Lebih hebat dari kamu. Dasar kasih nggak guna. Keluarga Jiang. Emang besarin. Anak yang hebat ya. Ini. Aku datang malam ini buat kasih tahu kalian. Keluarga Kian bakal lenyap dari Qingcheng. Tahu nggak? Kamu bicara sama siapa? Musnahin keluarga Kian. Emang lu siapa? Tambah kita kill Qingcheng. Sekarang kita punya hak buat tendang Rancen. Namanya, Ketua Gao. Kenapa ada di sini? Kira klan-klan di Qingcheng hidup damai dan rukun satu sama lain. Tapi kalian, keluarga Kian, sombong banget. Kalian nggak peduli sama kami. Enggak. Kami cuma godain anak. Bercanda aja, haha. Oh, gitu ya? Iya. Tua Gao, gimana? Kalau kita ke hotel, minum dulu dan bahas soal kerja sama kita. Silakan. Kau nggak pantas. Kau tahu siapa Tuan Chu? Lawan Tuan Chu. Sama aja lawan. Kamar dagang Qingcheng. Cu Yuan. Dia cuman pecundang yang diusir. Menantu nggak guna. Kenapa kalian bantu dia? Belum paham juga. Tuan Chu, ketua baru kami. Apa? Nggak mungkin. Kamu serius? Ya, cuma aku. Aku udah suruh orang cari info dia. 8 tahun lalu, dia nikah masuk, nggak ngapa-ngapain. Terus diusir keluar. Anaknya juga, dia kehilangan. Dia cuma sampah nggak guna banget. Kamu salah. Cu Yuan sekarang. Dua keluarga itu nggak bisa sentuh dia. Dia pimpin persekutuan. Dan nanti dia kuasai semua klan. Kamu cuma cewek. Mau apa kamu lawan keluarga Kian? Dan kita nggak akan selamat. Gimana kamu hadapi leluhur kita? Sini kamu, Apa mereka nggak ngerti aku? anakku. Kamu mau bunuh ayahmu sendiri? Aku lihat kalian semua nggak mau nyerah sampai hancur total. Tuan Chu, sudah waktunya tunjukkan pada mereka siapa kamu. Lihat baik-baik. Kalau ini, Daulat Raja. Raja? Siapa Raja? Kok dia punya? Mustahil. Hei, Ayah, apa benda ini? Ucap ini nggak mungkin asli. Ini Kian Qingsan. Kamu lupa. Sumpah 100 sujud pada raja. Daulat Raja. Keluarga Kian, Jiang Baiwan, benar semua. Aku nyatakan, mulai hari ini, Rancen diusir dari Qingcheng. Keluarga Kian diusir dari Qingcheng. itu apa? Asli.
Token aja. Jawab. Gimana? Kamu dapat token ini? Udah hilang. 100 tahun. Apa? Yang kuasai King Chen. Dan 100 klan. Satu token tampil. Guncang negeri. Satu token jadi raja. 9 token jadi kaisar. Akan berubah. Nasib King Chen akan berubah. Jiang Baiwan. Apa sih ini? Tuan muda. Kita dalam masalah besar. Itu token raja. Yang punya satu akan jadi penguasa kota. Pimpin sejuta prajurit. Apa? Qian Jingsan, Sekarang kau tahu itu token. Akui dosamu. Tunggu, kita nggak salah apa-apa. Kejahatan apa? Ini semua dia. Tuan Chu itu, dia yang mukul aku duluan. Betul, Tuan Chu mengajak desa kita, nyerang Chen muda, dan bawa anak perempuanku. kalian dengar itu kan? Qian Jingsan, kau manjakan anakmu. Gak ada langgar hukum, tindas klan lain. Demi untung, kau bersalah. Dan kau, Qian Chen, kau culik perempuan. Lagi kedempatin jadi ibu kesasar. Dan kau berani serang kedua. Kau bersalah. Dan kau, Jiang Baiwan, paksa nikah. Bertahun-tahun, banyak kejahatan. Waktu kau bangun Mang, merugikan warga desa. Hari ini, kau akan tegakkan keadilan. Singkirkan klan Chen dan Jiang yang busuk. Rahasia kotor 4 klan dalam 1000 tahun putaranku. Aku tahu semuanya. Enggak bisa lari dari. Gue akan tegakkan keadilan dan singkirkan kalian berdua sampah dari kota ini. Kayaknya maju bener. Kalian semua emang busuk sampai ke tulang. Kalian sudah terkepung. Nggak bisa lari lagi. Maju. Saya gagal didik dia. Tolong. Kasihanilah kami. Bang Chu. Ini semua salah saya. Kamu orang besar. Maafin aja. Ampuni saya. Gua pikir kata-katamu tadi. Kalau gua cuma orang biasa. Aku masih hidup sekarang. Iya, pasti. Tentu saja. Biar gua nggak akan gitu. Lu yang minta orang bayar lawan bos baru kami. Dan lu tamat keluarga Kian. Berani lawan Pak Chu. Menyedihkan. Iya, saya salah. Pak Chu, tolong ampuni saya. Oh ya, gua sama keluarga Kian. Kami nggak dekat-dekat amat. Itu semua ide mereka. Miaoyin, demi aku ini ayahmu. Kamu nggak bisa biarin aku mati. Lebih baik kamu pikirin gimana dari amalah kakek. Bang Chu, tolong ampuni saya. Ini semua salah saya. Udah telat. Gak ada yang bisa selamatin lu. Gua tanya sekali. Gua tahu di dermaga Cinceng. Kamu bawa anakku kemana? Hah? Maksudmu? Anak itu anakmu? Apa? Aku cuma tahu dia dibawa sama orang kaya namanya Long. Itu aja yang aku tahu. Mau mati ya? Enggak. Aku nggak berani. Kalau kamu habisi seluruh klanku, aku tetap nggak berani. Aku beneran nggak tahu. Oh, dia penguasa Mowang. Nggak ada yang berani. Macam-macam sama dia. Tuan Chu, apa perintahnya? Sebarkan berita. Mulai hari ini, di Cinceng, Tancian musnah. Siap, Tuan. Mulai hari ini di Cinceng, nggak ada Kian lagi. Jiang Miaoyin jadi ketua baru, pimpin 4 klan besar. Seluruh guild harus dukung dia. Baik, Tuan. Pengawal mereka. Tuan, kau tolong. Kalau bisa, lepaskan kami. Aku kasih hadiah yang bakal sedangkan guild. Maafkan aku, Chu Yuan. Tolong kumohon, lepaskan kami. Tolong ampuni kami. Jangan. Tunggu. Chu Yuan dengar dulu. Jangan. Zhou Yuan, Jiang Baiwan dia. Tolong ampuni dia. Sekali ini saja. Baiklah, Tuan Chu. 3 hari lagi, pesta sungai. Dari guild, pesta besar. Saat itu, mereka undang semua klan. Langsung aja. Asal caranya, kamu harus datang sendiri. Kita umumkan posisimu sebagai ketua baru. Kalau enggak, orang-orang itu nggak tahu kamu pimpin guild. Dan bakal bikin masalah. Oh gitu ya. Ketua kau benar. Kasih tahu keluarga Tang siapa kamu. Mereka udah terlalu kasar sama kamu. Ini dia, undangan gala. Ada juga kursi tuan rumah. Baiklah, aku datang deh. Pesta sungai ini. Bagus banget. Aku terjebak di hari yang sama, hidup yang sama, terus Ayah, tolong aku. Pikirin cewekmu. Ya udah, fisik keluargaku. Aku juga takut. aku sumpah bakal cari orang yang ambil anakku. Makasih Tuan Muda yang kita bisa masuk ke ruang perjamuan ini. Lalu ada kejadian besar. Soal perjamuan malam ini. Perjamuan sungai ini pesta besar tiap tahun. Ya, penting sih. Tapi ini yang beberapa hari lalu. Soal Chu Yuan ya? Bukan. Keluarga Kian dan Chu Yuan. Setelah ribut itu, Tuan Muda Kian ditangkap guild kan? Iya. 3 hari lalu, keluarga Kian diusir dari guild. Bahkan Jiang, yang di tangan si Jiang Miaoyin, ambil posisinya. Dia toh keluarga Kian. Bukannya nomor 1 dari 4 besar. Dan mereka diperlakukan gitu. Jadi ya, jangan macam-macam sama guild. Tapi ada kabar bagus. Dengan Jian pergi, keluarga yang kita berhasil masuk ke 4 besar. Mulai sekarang di Cincang, aku dapat apa yang aku mau. Apapun itu. Oh iya. Wah, selamat Tuan Muda yang. Jangan lupa, kita datang ya. Tentu dong, bro. Tante tahu perasaanku ke Shuyi. Bro, tahu kan soal Chu Yuan? Shuyi, jujur aja. Chu Yuan udah tamat. Apa? Hei, kamar bagus banget. Sejak pesta Tuan Tang, guild bawa dia. Nggak ada kabar dia. Pasti guild udah menyatuin dia. Emang pantas sih. Rancian yang besar. Lenyap gitu aja. Apalagi dia, si pembuat onar. Emang pantas. Terus yaya kita, apa kalau nggak punya ayah? Aduh, anakku yang polos.
Jangan, kasihan sama dia. Dia cuma bawa masalah. Gua keluarga Tang. Tuan muda yang lebih baik Dia ajak kita ke pesta sungai. Bentar lagi, kita bakal ketemu semua bos besar Gil di Cincang. Tante, Tante bisa aja. Dia masih hidup. Oh, dia masih hidup. Cuyuan, ternyata kamu Kalian ngapain di sini? Dengan kekayaan keluarga Tang, kalian nggak bisa masuk pesta sungai. Wei yang bawa kami masuk. Cuyuan, kamu kemana aja? Setelah malam itu, apa yang terjadi? jawab sekarang. Dengan hubungan kita yang kayak gini, nggak perlu jelasin ke kamu. Bukannya kamu dulu bilang, pengen aku mati. Kamu nggak pernah berubah. Udah kuduga, cunang kayak kamu pasti lagi lakuin hal-hal kotor. Sekarang, dengerin ya. Saya bakal ketemu sebentar lagi. Masih pakai anak kita buat nyakitin aku. Aku kasih tahu ya. Soal itu, aku udah nggak punya harapan lagi. Cuyuan, aku mohon jangan pernah muncul di depan aku lagi. Dan jangan sebut nama Yaya. Alam, lebih baik ngaku sekarang. Apa yang udah kamu lakuin sama Gil Cincang? Semua yang kulakuin dalam hidupku, apa harus jelasin ke kamu? Oh, gua tanya. Lo kesini buat pesta sungai. Iya, benar. Lu nggak pantas di sini. Cuma keluarga kayak kami yang 4 klan besar. Gak boleh masuk sini. Pesta sungai, tempat segede ini. Lu pikir orang sembarangan bisa masuk itu aja? Yang Wei, lo tahu gua siapa? Lo tahu. Lo ngomong sama siapa? Bocah tengik. Baru 3 hari pergi. Sekarang udah berani ya? Gua nggak peduli. Semua orang sini hartanya lebih dari miliaran. Pecundang kayak lo nggak pantas. Gua sama keluarga Tang lu udah selesai selamanya. Bener banget. Kita udah selesai. Tapi Cuyuan, gua mau peringatin lu. Karena Gil Cincang lepasin lu harusnya bersyukur. Jangan bikin masalah lagi. Gua sama Gil Cincang. Nanti buang waktu. Manajer Chen, ada yang bikin honor, usir dia. Pak Chen, gua kenal dia. Nggak punya status, nggak punya jabatan. Mana mungkin dia punya miliaran? Tempat kalian tempat kayak gini. Kok bisa biarin orang ini bikin rusuh? Pak, tuan rumah, mau lihat identitas Anda? Tunjukin undangan Anda, atau kasih tahu kami dari keluarga mana Anda yang hadir. Gua dari Gil Cincang. Lu bercanda kan? Orang ini bilang dia dari Guil Cincang. Dia gila ya, tapi lumayan ganteng sih. Acara ini murahan banget. Kok bisa dia masuk sih? Jadi, Wakil Gil, lu pikir lu bisa? Lihat diri lu. Lu bukan siapa-siapa, nggak bisa urus mereka. Terus kamu datang, bikin malu kita. Nama keluarga Tang. Kamu hancurin semuanya. Pergi sekarang. kenapa gua harus pergi? Kalian yang pergi. Kalian keluarga Tang. Nggak pantas di perjamuan sungai. Tempat kayak gini bukan buat orang sembarangan yang nyelonong masuk. Apa katamu? Gua bilang kalian berdiri di sini hari ini nggak sedang di badai, nggak lebih. Cuyuan, mau apa kamu? Gua kasih kamu. Berhenti bikin ribut. Tuan muda ya, jangan buang waktu sama kandang ini. Suruh dia, dilempar keluar dari sini. Manajer Chen, saya dari keluarga yang anak sulung. Ada orang di sini yang bikin saya muak banget. Buat dia, enyah dari sini. Baik, Tuan. Silakan coba saja. Coba aja. Kamu pikir masih bisa kinjak-kinjak aku? Hah? Cuyuan, sadar dong. Mau sampai kapan? Bikin rusuh di pesta ini? Kamu pasti udah gila beneran. Mau cari mati ya? Bagi orang, tangkap dia. Setelah pesta selesai, aku akan beri dia pelajaran. Baik, Tuan. Dimengerti. Penjaga, tangkap orang ini. Gimana sekarang? Aku layak kan? Ini kan Dengan film utama. Kenapa kamu punya? Cuyuan, dapat dari mana ini? Pasti nyolong. Dari tamu VIP. Pasti itu. Dia itu maling. Betul, dia paham aja. Nggak ada malu. Aku sekarang. Nyolong dari siapa, ha? Lo enggak, Kamu lah manggil kami, paham? Cincang. Enggak segan sama lo. dasar pecundang. Buang-buang waktu aja. Aku diganggu di pesta. Siapa yang berani? Keluarga Tang. Keluarga yang. Paham. Minta Anda, Tuan Ju. Kami urus. 1 menit. Aku nggak mau lihat wanita keluarga Tang. Usir mereka dari pesta ini. 1 menit. Gua nggak mau lihat keluarga Tang. Usir mereka dari pesta ini. Cuyuan, lu jago acting juga ya? 1 menit. Pecundang. Lu pikir lu siapa? Cuyuan, lu lagi mimpi ya? Lu pikir lu Raja Cincang? Sekarang gua emang Raja Cincang. Sombong banget lo. Tuan Yang, manajer Chen. Orang ini, gua paling kenal dia. Dia suka omong besar. Kalian berdua, set dia keluar. Hajar dia. Cuyuan, udah selesai belum? 1 menit. Minta maaf sekarang. Masih ada waktu. Lo beneran cari mati ya? Hajar dia. Apa yang terjadi? Anak ini jago berantem. Cuyuan, Lu gila ya? Berani lu. Lu beneran mukul orang. Lihat, kita di mana? Keluarga Tang, nggak bakal nolong lu. Lu mati. Serahin ke gua. Darurat. Semua satpam ke aula utama. Dengerin kalian semua. Pesta ini nggak butuh kalian. Dengar semua. Pesta sungai. Nggak mau kalian di sini. Mulut besar banget.
Siapa? Orang ini. Nggak tahu, katanya menantu. Yang diusir keluarga Tang. Pesta tahun ini lucu banget. Sampah kayak dia masuk. Kalau Gil datang, mereka tamat. Gila banget. Cuyuan, kamu udah gila. Kamu pukul orang di depan umum. Dan bicara omong kosong. Cuyuan, aku mohon. Semua kan besar ada di sini malam ini. Kalau kamu bikin masalah, aku menang. Akan bisa selamatkan kamu. Badut menyedihkan. Berani. Manajer Chen. Kamu lihat itu? Ya. Usir dia. Sekarang. Siap. Stop. Acu, ada apa? Agal, anak buahmu emang jago banget ya. Mereka bilang acara ini nggak mau ada gua. Mereka mau usir gua. Ketua kau. Orang ini masuk paksa. Biar saya usir dia sekarang. Ada apa ini? Saya juga nggak ngerti. Manajer Chen. Kamu tahu apa yang kamu lakuin? Ketua. Dia curi pas VP. Saya salah. Ini salah saya. Kamu tahu? Dia siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kita urus kamu. Salam Tuan Chu. Salam Tuan Chu, ketua kau. Membungkuk padanya. Aku nggak salah lihat kan? Bungkuknya dalam banget. Siapa dia? Pokoknya menantu keluarga Tang. Tuan Chu, maaf banget. Pertama kali Anda wakili asosiasi di sini. Siapa sangka ini bisa terjadi? Maafkan saya. Tunggu. Cuyuan. Wakil asosiasi di zaman ini. Jadi dia beneran nggak bohong ke kita. Nggak mungkin. Hei, kamu yakin ini benar? Diam. Kamu bicara di sini. Aku dengar. Dua keluarga tadi menghina Tuan Chu. Ini penghinaan. Terlalu besar buat kita. Pergi dari hadapanku. Pengawal. Bawa dia pergi. Ketua. Aku salah. Aku nggak ulangi lagi. Kasih aku kesempatan. Para tetua. Ini semua cuma salah paham. Kami tadi sama. Yang Chu ngobrol aja. Tapi terus jadi panas. Gini aja. Gue mau minum dulu buat minta maaf. Iya. Oh, beneran. Bener tuh. Ketua Gao, Bang Cuyuan. Dia ngapain di kuil? Lo nggak pantas tahu. Terus sekarang dia apa? Dia sekarang jauh di atas lo. Tuan Chu, tadi siapa dua yang ganggu lo? Keluarga Tang. Keluarga yang. Oke. Paham. Dengerin semua. Tang dan Yang dilarang dari jamuan ini. Keluarga Yang keluar dari 4 besar. Klan Tang dan Yang dilarang dari Sungai Gala. Klan yang. Dikeluarkan dari 4 keluarga. Apa? Cuyuan. Ini Balasan karena lawan aku. Penjaga, bawa mereka pergi. Ketua Gao, pasti ada kesalahan di sini. biar aku jelaskan dulu. Pergi. Kau. Cuyuan. Apa maksudmu ini, ha? Kau usir kami juga. Aku dan cewekku, Cuyuan. Aku nggak tahu gimana caramu dapat dukungan dewan. Tapi aku tahu siapa kau. Kalau kau memang sehebat itu, cari yang untukku. Jangan lampiaskan ke kami. Itu omong kosong banget. Tunggu apa lagi? Hah? Nggak dengar. Apa kata Tuan Chu? Tunggu. Ketua Gao, Soal ini, Klan yang kami nggak bersalah. Keluar. Cuyuan, gue pastiin lu gak bakal lupa hari ini. Ayo. Cuyun gua. nggak bakal lepasin lu. Gua nggak akan pernah lepasin lu. Tolong. Tuan Chu, Anda puas dengan hasilnya hari ini, Tuan? Lumayan. Kalau belum puas, Saya bisa habisi. kedua keluarga itu kok segitu. Baik, silakan duluan. Apaan ini? Kenapa dia duduk kursi itu? Jadi rumornya beneran? Ketua Gao udah mundur? Cincang bakal berubah sekarang. Pada tamu, halo, selamat datang di acara Gala Sungai. Kalian semua adalah keluarga dari Cincang. Hari ini saya umumkan sesuatu yang besar. Wancu adalah ketua baru Gil Cincang. Mana keadilan? Si pecundang Cuyuan itu dihancurkan keluarga Tang kita. Hei, coba lihat ini. Mama, ayo kita cari jalan. Shoyi, kamu baik-baik. Aku baik. Ya ampun. Tuan Muda Yang, kita harus Gimana sekarang? Tenang aja. Si brengsek Cuyuan cuma mau hancurin kita. Tapi nggak gampang. Aku baru telepon tadi. Cuyuan pakai cara licik buat tipu asosiasi. terus gimana? Wait, Cuyuan beneran lakuin itu. Pasti dong. Keluarga kita kena lagi. Tante, santai. Aku punya info pasti. 3 hari lagi ada kelas 9 alam. Nanti bukan cuma klan Cincang yang datang, tapi klan tua lain dari provinsi lain juga hadir. Pas waktu itu, aku bongkar pecah asli Cuyuan. Bikin dia malu di depan semua orang. Bagus. Nggak nyangka Cuyuan. Kayak gini. Kali ini aku putus sama dia. Gadis bodohku. Kenapa kamu nggak sadar juga? Bertahun-tahun Cuyuan yakin kita. Apa itu belum cukup? Aku ngerti. Hei, ayo nilai sendiri. Gil ini percaya omongan pembohong dan usir keluarga Tang. Itu. Benar-benar gila. Anakku yang malang. Cucuku yang malang. Bu, jangan gini dong. Kalau Gil nggak kasih aku apa? Aku mau mati di sini. Aku nggak mau hidup lagi. Semua klan yangku baru masuk 4 besar, udah diusir. Mana keadilannya?
Aku pastikan, bajingan itu menyesal. Dia nggak akan pulih. Itu bukannya Tuan Muda yang... Dan Nona Tang. Wah, ini kan Tuan Muda yang... Sama Nona Tang. Nggak tahu kalian bakal datang. Baru aja urus keluarga Jiang. Mau lihat situasi. Dengar, lu sekarang jadi bos baru Jiang. Ya, Tua mau naik ke pesta. Kita baru aja diusir dari asosiasi. Chuyuan yang lakuin. Keluarga yang kita diusir dari 4 klan besar. Bertahun-tahun kerja keras. Hancur karena bajingan itu. Dasar orang-orang bodoh. Bikin Cu marah lagi. Lu ini ulah lo ya. Pasti lu main curang. Biar Chuyuan. Pakai asosiasi jadi backing. Lu bikin keluarga Tang celaka. Nyonya, lu suka banget nyalahin orang. Jaga omongan lu dong. Itu lucu. Di tempat lu pasti udah cepet banget ya. Nona Jiang, lo iya dong nggak? Ini beneran terjadi. Iya, Jiang Miaoyin. Berani ngaku nggak? Keluarga yang nggak akan biarin kamu. Dan kami nggak biarin kamu seenaknya di cinceng. Tinggalin. Aku nggak bisa ubah keputusan Guild. Sekarang kamu baru mulai nyesal. Cerain Kak Cu. Itu kesalahan terbesar yang pernah kamu buat. Cowok yang aku buang, nikmatin aja sisa anakku. Nah, abaikan dia. Ada orang tuh kan suka banget pakai Barang bekas. Bener banget. Itu ngajak aku juga dong. Buang waktu aja. Penjaga, usir semua yang nggak diundang ke pesta ini. Usir mereka. Hei, hei, hei. Tunggu, ngapain sih? Baju adalah ketua baru kita. Apa? Mendadak banget. Ketua kau, Anda yakin? Selamat Baju. Muda dan hebat. Keluarga kau akan melayani dengan setia penuh. Selamat Pak Cu. Ketua baru. Ternyata kamu. Wah, kamu masih ingat aku? Ya udah, ini orangnya. Iya dia. Udah aku kenal dia. Perkenalkan, ini dari Kota Hai, Nona Liu. Berkuasa di usia 21, asetnya lebih 10 miliar. Dia minta utang. Dan ini master bela diri terhebat. Liu Kuang, salam ketua Ju. Nona Liu memang cantik dan cerdas. Tapi orang lagi. Ya, Nona Liu adalah primadona Kota Hai. Peminatnya antre sampai luar negeri. Dengan banyak peminat. Kenapa yuk? Kenapa masih sendiri? Baju. Harusnya kamu tahu kenapa. Lalu kenapa? Bertahun lalu, seorang pria hancurkan hatiku. Sejak itu, menurutku kalian pria. Semuanya jahat. Bener kan? Pak Cu. Nona Liu pantas dapat yang lebih baik. Nona Liu, pantas. Gimana? Kita duduk ngobrol. Minum dulu. Wan Chu, ketua baru kita. Kabar bagus buat kita di asosiasi. Tuan Cu, emang luar biasa. Bikin Tuan Long nyerahin cap aja. Cap raja. Ketua lama udah kasih cap raja. Ketua Chu. Ini gede banget. Pinceng. Punya penguasa baru. Wah. Berubah. Iya. Pesta sungai malam ini. Selesai di sini, para tamu. Kalian pergi. Pergi sekarang. Kalian semua pergi. Siapapun kejadian hari ini. Kalau bocor, berarti kalian lawan guild. Kami nggak berani. Nona Liu, kamu tahu kalau bocor kan? Bukan raja. Bakal bikin kacau. Aku tahu. Kamu tahu risikonya. Tetap lakuin. Benar. Kami di Cincang dan Haicheng selalu kerjasama berbisnis. Kenapa kamu lakuin ini? Maksudnya apa? Tuan Cok, sampai di sini kami nggak sembunyi token raja tersebar ke seluruh negeri. Siapapun yang punya bisa panggil semua pahlawan. Jadi yang dapat token itu bakal jadi buruan semua orang. Yang dapat token raja akan diburu semua orang. Token raja itu yang banyak orang inginkan dan mau curi. Kau tahu, miskin bukan dosa, tapi kayak bawa masalah. Paham kan? Ya. Oh gitu. Token ini penting banget. Bakal tarik orang yang punya niat jahat. Ini beneran bikin repot. Soal ini, kita yang salah. Wan Chu, gimana? Ini token. Sama saya dulu. Dua, kita nggak bisa lawan pindah Tuan Long. Itu langgar aturan guild. Kau bakal kena 5 siksaan. Iya, ini nggak boleh terjadi. Token raja, bahkan Tuan Long sendiri. Saya berani tunjukin gitu aja, biar nggak bawa masalah. Sudah telat buat itu semua. Ya udah, sebar berita. Bentar lagi nyebar ke Cincang. Nanti siapapun yang dapat, orang akan pikir token itu sama aku. Nona Liu, kamu datang dan bocorkan rahasia kita. Apa gitu? Aku cuma punya dendam. Mau balas, itu aja. Sebesar apa dendam ini? Kebencian ini? Nona Liu, kamu tinggal di kota laut. Jauh dari sini. Beda dunia. Gimana kamu tahu? Ketua baru kami. Bisa nggak kita bicara baik-baik? Cuyuan. Sampai kapan? Kamu terus lari. Tuan Chu, Nona kami datang jauh-jauh cuma buat ketemu kamu. Apa itu? Belum cukup bukti. Ya aku kenal dia. Apa? Dengar semua kalian. Aku dan ketua baru kalian. 10 tahun lalu, kami saling kenal. Bahkan, aku serahkan tubuhku sepenuhnya padanya. Aku kasih tubuhku semuanya ke dia. Apa? Pacu. Aku salah. Benar.
Aku nunggu kamu 10 tahun. Buat makan anak kamu. Tapi kamu pergi, nikah sama orang lain. Hidup enak. Total. Tuyuan, kamu hutang nona kami. Jawab, Pak. Kalau nggak orang-orang Hai Cheng, nggak bakal maafin kamu. Aku nggak lupa kamu. Aku nggak cari kamu. Ada alasan. Cukup. Berhenti. 10 tahun. Kamu diam aja. Sekarang, mau apa lagi? Gawat nih. Orang-orang ini bahaya. Kita harus jaga Pak Cu. Jaga-jaga. Liu Wangqiu. Aku nggak pantas buat kamu. Cuyuan, balik ke Haicheng sama aku. Belum terlambat. Ini kesempatan terakhirmu. Nona, kalau dia nggak mau, ikat aja dia. Kenapa kamu nggak bisa lepas dari masa lalu kita? Kita nggak bisa. Akulah yang memutuskan. Cuyuan, jangan coba kabur. Mau kabur kemana? Tuan, Aku akan surat kamu. Coba saja kalau berani. kamu Nggak tahu diri banget. Jadi ketua baru kita lagi dikejar sama wanita tercantik Hai Cheng. Ini soal rahasia perusahaan. Sana di antara kalian, jangan ribet di sini. rahasia apa itu? Orang yang punya token raja. Bukan cuma dia. Buka matamu. Dan lihat ini. Lihat baik-baik. Kamu juga punya? Tunggu, kamu kuasai kota laut? Betul. Kota hijau. Dua sekaligus. Dua token raja. Kau tahu, dua raja tak boleh ketemu. Jangan-jangan Ya. Hal itu yang guncang seluruh dunia. Akan segera terjadi. Apa itu? hal ini Walau aku diam, Cuyuan punya token. Mereka tetap Akan cari dia. karena aku tahu kelompok kuat sedang buru pemilik token. Mereka mau 9 token raja untuk kuasai semua. soal ini kami dengar rumornya, tapi tak nyangka secepat ini. Kelompok apa? The Web. Mereka lagi. Kau kenal kelompok ini? Putriku diculik mereka. The Web bilang mereka ada di mana-mana, tak bisa lari. Orang mereka dan mata-mata udah menyebar ke semua kota 9 sungai. Tuan Chu, ini bisa gawat. Kalau berani datang ke aku, lebih bagus. Kamu nggak takut? Satu datang, satu mati. Aku akan rebut putriku kembali. Ya, jangan takut. Papa segera datang buat nyelamatin kamu. Nggak nyangka. Kamu udah banyak berubah. Nona Liu, gimana kalau wakil kita gabung kekuatan buat lawan Luo Wang? Bagus. Aku juga perlu selesaikan urusan sama mereka. Cuyuan. Siap-siap buat pertemuan 9 alam. Luang bakal muncul di sana. Oke, paham. Pertemuan 9 alam lebih megah dari pesta sungai. Nanti semua klan besar bakal hadir buat dagang dan bicara. Nah, dengan dukungan Nona Liu, ini luar biasa. Ya, bener banget. Tuan Chu, gimana kalau kita ngobrol malam ini? Cuyuan itu milikku. Cuyuan itu milikku. Siapa kamu? Biar aku perkenalkan. Ini ketua 4 klan besar Qingcheng. Pewaris Jiang, Nona Jiang. Oh jadi, Nona besar bangsawan. Nona Jiang, ini adalah ketua Liu dari Guild Hai Cheng. jadi ini yang terkenal. Ketua Liu. Sebelah batang. Cuyuan. Siapa wanita ini? Dia Aku wanitanya. Dia yang udah nikah sama kamu. enggak. Kami udah cerai. Kalian cerai. Kenapa nggak bilang? Buat apa? Percuma. Kita beda dunia. Kamu pantas dapat yang lebih. Apa? Kamu dengar sih udah cerai. Apa rencanamu? Bukan urusanmu. Dia cowokku. Bukan punyamu. Diam. Mau mati? Lawan keluarga Liu. Dan kamu mati. Coba aja kalau berani. Ini cincang. Nona, tolong. Hari ini demi aku, lupakan aja. Ya, oke. Kalian punya segalanya. Ngapain ribut? Kan? Kau banyak di mana-mana. Banyak banget di luar. Gimana kalau nenek aku? Aja deh. Nggak mau. Tuyuan pemimpin cincang. Cocok banget buat aku. Klan kecilmu itu. Bukan apa-apa. Mau rebut cowokku? Mimpi. Klan kecilmu. Nggak ada artinya. Ini cincang. Bukan wilayahmu. Mau rebut pacarku? Mimpi. Nona Jiang, wanita tercantik Hai Cheng. Mereka berdua berebut Tuan Chu. Pasti semua orang iri banget. Cukup. Cuyuan. Kamu beneran suka sama wanita ini? Kalian berdua tenang dulu. Cuyuan. Kesempatan terakhir buatmu. Nikah ke keluarga Liu. Hidup. Kaya, siase, hormat. Bisnis keluargaku. Semua jadi milikmu. Di Haicheng, tenang aja. Luang nggak bisa ganggu. Mau angin, mau hujan, beres. Oh, dan anakmu. Aku pakai semua koneksiku buat cari dia. Kalau aku mau, Kalau enggak mau ya. Aku pasti tahu Luang. Cewekmu di sana. Kamu enggak akan ketemu dia lagi. Kita udah lama kenal. Kamu beneran mau sampai segini? Liu Wangqiu. Kamu harusnya tahu. Aku benci diancam. Aku nungguin kamu siang malam. Terus kamu pikir gimana perasaanku? Maaf. Dulu kita beda dunia. Ayahmu udah peringatkan aku. Oke. Kalau gitu ini pilihan lain. Luang patahin kakimu. Seret kamu ke kota Hai. Jaga Cuyuan. Jagoan bela diri ya. Berani sentuh orangku? Oke.
Stop berantem. Ayo kita ngobrol dulu. Gila. Dia tahan, sedangkan master bela diri. Kita tahu, jangan nilai buku dari sampul. Jadi Tuan Chu juga ahlinya. Tadi aku cuma pakai 30%. Mulai sekarang, aku nggak akan nahan lagi. Jadi kamu datang. Tuan cari masalah, Cincang. Hari ini, Kamu nggak akan keluar hidup-hidup. Miao Yin, mundur. Kacu, mereka keterlaluan banget. Lupa ya, aku hidup 1000 tahun. Udah belajar semua ilmu. Hadapin master bela diri. Gampang banget. Kalau gitu, hati-hati ya. Tenang aja, aku tahu batasku. Liu Wangqiu, kamu ancam aku terus-terusan, bahkan pakai anakku. Hari ini aku tanpa ampun. Tuan Chu, aku nggak mau bully anak muda. Tahan ini, 1 pukulan lagi, dan kamu menang. 1 pukulan. Gue kalahkan kamu. Omong besar. Cukup. Ketua kau, kamu incar ya banget. Tuan Chu adalah pewaris pilihan Dragon Lord. Nggak bisa. Kamu ambil dia. Kalau gitu batal. serius? Kalau Nona Liu mau perang, aku kerahkan seluruh cincin. Lawan. Kamu sampai mati. Oke. Kita ketemu di Nine Realms. Lawan Luawang. Bill, Tuan Chu, kita tanding lagi. Lain kali, aku kalahkan kamu. Lain kali, aku hajar kau. Ayo. Tuan Chu, kami akan cari Tuan Long. Dan silakan apa yang terjadi. Hari ini, bagus. Tunggu, KTT Juso, kapan mulai? 3 hari lagi. 3 hari. KTT Juzo akan dimulai. Ini adalah VIP, undangan tingkat tertinggi. Silakan ambil. Baik. Aku ikut kamu. Apa? Takut aku direbut. Urus urusanmu. Aku nggak percaya. Aku nggak bisa atasi wanita itu. Wanita memang merepotkan. Tuan Chu, beberapa hari ini aku kacau dengan semua ini. Aku minta maaf. Maafkan aku. Maafkan kami, Pak Chu. Nggak apa, santai aja. Makan dulu, minum dulu. Balik sana. Ya. Data. Chu Yuan, jujur sama aku. Kamu suka dia? Atau suka aku? Kamu bilang, Mana aku tahu. Menurutmu gimana? kamu cantik banget hari ini. Jangan gombal deh. Sebenarnya gaun ini, aku serius. Buat kamu kok. Cuman nggak nyangka. Tunggu dulu. Jangan kamu ganti topik. Wanita itu? Dari mana dia? Apa kamu selingkuh dariku? Ya. Apa kamu selingkuh? Ya. Beneran selingkuh? Bercanda kok. Sebenarnya, kuat bener. Kamu udah punya anak. Aku pernah keberatan. Dia cinta pertamaku. Mantanku sih. Astaga, Chu Yuan. Jadi ada cerita lain. Masih suka sama dia? Cowok mana yang lihat cewek cantik, pasti tertarik. Kecuali nggak bisa. Aduh, Chu Yuan. Ya itu, cewek tercantik di High City. Dan kamu dapat dia. Dan kamu yang tercantik di Qing City. Bukannya aku dapet Kamu? Miao Yin. Yang aku cinta sekarang, itu kamu. Nggak percaya. Cowok ini emang pintar ngomong. Malam ini, aku tunjukin kemampuanku. Kamu nakal banget. Bener kata orang. Semua cowok emang nggak bener. Tapi katanya kan cowok nakal yang disukai. Aku senakal itu ya. Kalau gitu aku lakuin yang nakal. Mau ngapain kamu? Mau ambil kamu di sini. Di sini? Cowok nakal sukanya gini. Yuan, kamu gila. Gimana kalau ada yang lihat? Ini kan wilayahku. Aku bebas. Lakuin apapun. Tunggu. Bisa kita ke tempat yang lebih sepi? Enak. Pandai ayah, ajak aku ke sini. Oke. Lain kali, kalau nilai matematika kamu 90, ayah beliin ayam goreng seember. Hore! Kalau ayah sama mama udah laku lagi, kita makan yang enak-enak. Aku akan jaga kamu. Ayah tolong aku. Kebenarannya makin jelas. Semuanya kayak kabut yang pelan-pelan terangkat. Ayah pasti temuin kamu. Kenapa? Mimpi buruk. Mimpi tentang dia. Tenang. Begitu luang kita hentikan, kita pasti temuin dia ya. Lagi ngapain? Nona Jiang, bikinin aku sarapan. Tapi ya, kamu nggak punya apa-apa. Skillku nggak bisa unjuk gigi. Kayaknya mie aja. Makasih dia, Nona Jiang. Udah dong. Kamu kan direktur cincin. Tinggal sini, di kontrakan gini. Kelihatan jelek. Gimana kalau kamu tinggal di villa aku? Aku orang sederhana, nggak biasa mewah. Nggak boleh gitu. Kamu bakal jadi bos Jiang. Masa kamu tinggal kayak gini? Ini kartu hitam.
Isinya 60 juta. Terus juga, aku parkir di bawah mobil sport 10 juta. Simpan kuncinya. Pakai dulu aja ya. Oke, ngerti deh. Makasih ya, Bos Jan. Kalau orang lihat ini, mereka pikir aku dipelihara cewek. Terus kenapa? Aku bakal ngurusin kamu selamanya. Cuyuan! Oh, sekarang juga. Udah aku duga ada yang nggak beres. Jadi cu nyembunyiin cewek di sini. Liu Wangqiu, jangan gitu dong. Aku penasaran. Siapa di pintu? Oh, ternyata kamu. Ngejar cowokku ya? Kamu? Nona Jiang, siapa kataku? Suatu hari nanti aku balas. Kamu nggak dagat. Selamat kau. Cukup. Jangan ribut pagi-pagi. Liu Wangqiu, mau apa kau? Ada kabar soal anakmu? Mau dengar? Bilang sekarang. Lihat pria ini pasti butuh aku kan? Ayah tolong aku. Aku takut di sini. Ayah tolong selamatkan aku. Aku mau pulang. Ayah tolong aku. Kenapa kamu punya ini? Setelah pulang semalam, aku pakai semua koleksiku baru dapat. Yaya benar masih hidup. Syukurlah. Aku udah cari tahu kepala kelompok Luowang. Namanya Long Wancuan. Dia yang culik Yaya. Ngomong. Aku cuma tahu dia diculik sama Long, orang kaya gitu. Itu aja yang aku tahu. Long Wancuan. Dia yang lakuin ini. Hei, tunggu bentar. Aku belum selesai. Long Wancuan ini punya Tianlong Group di Beijing. Hartanya miliaran. Dan dia licik banget. Sehari-hari dia sembunyi terus. Bahkan aku nggak bisa jangkau dia. Terus kenapa? Dengerin. Aku kasih info bagus banget. Gimana kamu? Balas aku. Kayaknya kebenarannya ketahuan. Kayaknya kebenarannya udah terbongkar. Aku berhutang. Aku balas nanti. Kalau anakmu udah aman, ikut aku balik. Di sini nggak aman. The web. Mereka cari kamu. Lihat saja nanti. Long Wancuan. Kamu kenal dia? ya tentu saja. Dia sering ke Xinjiang. Terakhir di dermaga, aku antar dia. Ada yang aneh. Kayaknya aku lihat bayangannya ya. Masa sih beneran? Sekarang aku ingat perusahaan Cian yang saham di grup Tianlong. Anda keluarga Kian. Sombong banget. Itu Kong Tianlong. Siapapun pasti sok jagoan. Selama bertahun-tahun, Long Wancuan habisi beberapa klan lama. Berurusan sama dia mati. Cuyuan, serang sih, jangan buru-buru serang Tianlong. Mereka terlalu kuat. Semua guild tinggal nggak bisa lawan. Gua nggak peduli siapa. Untuk anak gua bakal bikin dia bayar. Bang Chu, anak lo pasti kita selamatkan. Kita cuma butuh rencana. Betul. Lawan Long Wancuan, Jingjang, Haijang, Yang Ma, Yang Ma, dan keluarga kita bakal dihabisi. Tenang aja. Gua punya rencana. Long Wancuan di mana? Infonya bisa dipercaya. Dia akan tiba di Jingjang dan dia akan hadir di KTT Juzhou malam ini. Bagus. Gua terjebak di sini 1000 tahun. Nggak ada yang kenal tempat ini kayak gua. Datang ke Xinjiang, mau naga atau macan, tunduk sama gua. Yaya, Papa akan selamatkan kamu. Yaya, jadi pasti selamatin kamu. Kali ini, gua lepas lo. Kalau bukan karena Cu, gua nggak mau kerja sama lo. Begitu Yaya selamat, kita urus semuanya. Oke. True. Xinjiang sekarang, keluarga Jiang paling kuat. Gua kumpulin anak gua. Bagus. Gua bantu juga. Kita nemu Yaya, malam ini 9. Bakal bantu gua. Tuan, udah gua cek. Cuyuan dari Xinjiang. Ayah gadis itu. Lanjut. Tuan, keluarga Kian. Dia habisi mereka. Berhalang di pesta sungai. Kabarnya Pan Cuyuan punya segel raja. Jadi perjalanan ini nggak sia-sia. Akhirnya nemu segel raja. Soal keluarga Kian, pion nggak berguna gitu. Nggak rugi sama sekali. Selamat Tuan. Jangan terlalu senang dulu. Mau gua habisi dia. Bambu. Udah berapa kali gue bilang? Jangan sombong banget. Bagaimanapun, dia ketua kamar dagang Xinjiang. Jangan buru-buru. Tuan memang bijak. Gua paham. Cuyuan punya mantan istri. Gimana kalau gua culik orang tersayang dia, terus bawa ke sini? Bagus. Jalan. Kalian siapa sih? Gue peringatin ya, jangan macam-macam. Gua keluarga Tang. Tuan, ini mantan istrinya Cuyuan. Dia mau ikut KTT 9 dunia. Kita tangkap dia. Cuyuan, lu sama dia apa sih? Kita udah cerai lama. Kalau dia salah, kita bawa. Oke. Tenang dulu. Duduk. Gua dengar
Mantan suami lu punya sesuatu yang penting banget. Gua mau itu. Bilang aja. Mau berapa? Asal lepasin gua. Kita bisa atur. Yang gua punya itu duit. Lo nginep di sini malam ini. Diam di sini. Nggak lama kok. Suamimu pasti datang. Bagus. Aku mau lihat kalian masih punya perasaan satu sama lain. Aku benci dia banget. Udah nggak ada apa-apa lagi. Lebih bagus. Kita di sini buat bunuh dia. Siapa sih kalian? Mereka pakai aku buat jebak Chuyuan. Orang-orang ini bukan penagih hutang. Mereka mau bunuh orang. Kurung dia. Jalan. Berhenti. Lepasin aku. Jalan. Lepas. Ini bukan buku. Lepasin aku. Mama, aku takut banget. Ya. Nyonya, Suhei di mana? Enggak lah, bentar lagi. Aku juga nggak tahu. Nggak ditelepon, nggak diangkat. Aduh, dia kena masalah. Nggak mungkin. Di Cincang ini nggak ada yang berani macam-macam. Jangan-jangan Chuyuan. Oh, lalu diomongin. Orangnya udah muncul. Kalian tuh kayak wabah. Di mana-mana ada. Itu harusnya Kata-kata kami kan lalat pengganggu. Jiang Miaoyin. Jangan pikir aku takut sama kamu. Diusir dari gala kemarin. Masih berani datang ke KTT Jius Hall. Kamu tuh dekat banget ya. KTT ini buat semua klan yang dapat undangan untuk hadir. Kau tak bisa hentikan aku. Chuyuan. Jangan pikir kau punya keluarga Jiang dan guild itu. Kau bisa sombong begitu. Aku nggak butuh siapapun. Minggir dari jalan. Kalian masih berani ganggu Kak Chu. Abaikan saja. Malam besar ini. Aku akan kirim putriku. Dia akan bongkar kau di sini. Ya di mana? Udah 2 jam. Nggak bisa hubungi dia. Tapi ya, tunggu saja. Chuyuan, hari ini aku akan bongkar kau. Siapa kau? Beraninya kau tipu gil dan tentang keluarga yang dari 4 besar. Brengsek, kau mati hari ini. Apa? Belum cukup dihukum. Kalian semua mau diusir dari Cincang. Kalian mau diusir. Ya. Coba kalau berani. Halangi aku lagi. Lihat nanti. Oke, kau, Chuyuan. Selama ini, kamu datang yang besarin kamu. Kami kasih rumah, makan, pakaian. Aku kasih putriku ke kamu. Sekarang, kau nempel ke Jiang dan asosiasi. Berani kau memalukan aku di depan umum. Kau cuma pemburu harta, perintah, sampah, pendidikan. Hei, lihat nih. Cowok ini beneran sampah. Ada apa sih? Kenapa tuh? Mantan menantu Tang Chuyuan. Lagi ngatain mertuanya. Sama Tang lagi nih. Hei, udah denger? Ketua baru Guild Cincang. Namanya Chuyuan. Udah, kalian Mau berantem? Kita hancur selamanya. Dasar gila. pergi dari hadapanku. Keluarga yang nggak takut. Cukup. Gua hitung sampai 3. Pergi sekarang. Atau lu tanggung akibatnya. 3, 2, 1. Nggak usah buang waktu sama penipu ini. Damai itu rezeki. Gua nggak percaya. Gua nggak bisa habisin pecundang ini. Tante, hari ini gue akan bongkar dia di sini. Tunjukin wajah rasanya. Bikin dia hidup dalam malu. Dan juga apa? gue bakal bikin dia kehilangan semua. Guild akan suruh dia habis. Mana pasangan selingkuh itu? Di sana. Dia udah bohong ke Guild. Gua bakal bikin dia bayar semua ini. Bener banget. Gue lagi dia jatuh ke jurang. Ayo. Semua udah siap. Di sekitar gedung, kalau mata-mata. Tanpa izin guild, nggak ada yang boleh keluar. Bagus. Tuh, gua juga ngerasa penculik Yaya ada di sini. Orang Tianlong udah datang? Hampir. Gak kayak yang ini kan ketua guild. Oh, ada di Tianlong Group. Bos Lam, kehadiran Anda di KDT Jiuso tahun ini sungguh jadi hormatan Cincang. Tuh, dia bos Tianlong Group. Kita gerak sekarang. Dia yang culik Yaya. Beli uang judi keluar, nunggu sinyal. Dia jam 3, dan jam 9 kita diawasi. Orang-orang ini langkah mantap, napas terkontrol. Jelas mereka bertarung kelas atas. Dan kami di sini semua tuh udah mati. Kalau ada masalah, nggak bakal ada bukti. Mereka datang, udah siap banget. Kayaknya sebentar lagi bakal jadi berdarah-darah. Sebentar lagi bakal berdarah-darah. Tahu dari mana? Semua ini. Gua punya cara banyak banget. Terus kita ngapain? Gua aja. Tingkatkan dagang di semua kota. Itu tugas kita bersama. Anak muda berbakat ini adalah, dia ketua baru kami. Masih muda, tapi udah sukses. Benar, luar biasa. Bos Long. Bos, halo. Saya kepala baru Jiang. Kalian pasangan serasi. Pasti semua orang iri. Bagus, nanti gua kenalin kalian, biar gua mulai rapat. Baiklah. Semuanya, para tamu terhormat. Dari jauh, kalau masa datang. Selamat datang di KTT Jius Hall. KTT tahun ini diadakan di sini di Cincang. Kami akan jadi tuan rumah yang baik dan layani semua tamu kami. Nah, sekarang izinkan saya perkenalkan pada Anda Kamar Dagang Cincang, ketua baru. Dia adalah Chuyuan. Apa? Ini
Kok bisa gini? Dia jadi ketua baru. Dia. Nggak mungkin. Kenapa dia yang selalu beruntung? Dia cuma menantu. Buangan keluarga Tang. Kok bisa dia? Gua hadapin dia. Gua tunjukin ke semua. Siapa dia? Kamu ngapain sih? Hei, semua lihat sini. Pria ini adalah mantan menantu keluarga Tang. Dia sama gua, nikah 8 tahun. Dan dia cuma pecundang. Total. Coba pikir. Pantas gak orang ini jadi ketua? Gimana menurut Anda? Ketua kau. Orang ini pakai cara kotor buat tipu Anda. Jangan biarkan dia dapat yang dia mau. Yang Wei, dasar bajingan. Sebar fitnah di sini. Di pertemuan Jusho, nggak takut. Kamu bakal mati. Takut? Kenapa harus takut? Kan aku bilang semua itu benar. Nah, sekarang perjamuan malam ini jadi seru. Ya, guru. Yang mereka bilang itu benar. Ketua Cinceng, nggak boleh orang tak layak. Benar. Kami nggak terima. Pemimpin baru ini. Bocah sialan. Aku tanam orang-orangku di sini. Di seluruh perjamuan ini. Cuma aku permalukan kamu. Joyuan, kamu bakal menyesal. Diam! Berani lo! Tuan Chu, udah nyembuhin penyakit Tuan Long. Tuan Long, milih dia jadi ketua baru. Apa? Lo mau hianatin kita? Su Yuan udah sama Tin Jiang. Dan lu berani lah lawan dia. Mau cari masalah sama Jiang. Tuan Yang, kita gimana nih? Mana gue tahu. Sekarang, Tuan Chu, gimana mereka? orang sabar pun ada batasnya. Lu terus nyerang gua, fitnah gua. Lu pikir gua bakal biarin lu? Gua ampunin lu demi masa lalu. Oke. Lu mau gua mati banget. Kalau gitu, kita putus sekarang. Siapin diri buat hadapin Kalian semua. Gua muak lihat ini semua. Emang pantas lo? Kelantang, Klan Yang. Dilarang masuk Cincang. Dengerin, mulai hari ini, Kelantang, Klan Yang. Keluar dari Cincang. Mulai sekarang, Kang dan Yang. Dilarang masuk sini. Usir mereka. Joyuan. Jangan, Kacu. Aku salah dulu. Aku buta banget. Kalau enggak, lepaskan aku. Tolong, Tuan. Udah selesai. Kalian semua Maksa aku. Tang Shuyi. Jangan salahkan keluargamu. Kamu kejam banget. Kamu yang minta. Cu baik banget sama kamu. Aku udah cek dari dulu. Tangkap dia. Bantu diam-diam. Kamu nggak bakal Jadi kasih kak. tahu dari itu. Tapi kamu khianatin dia. Keluarga Tang, menjijikan. Tuan Chu, memang murah hati. Saya tersanjung oleh Tuan Long. Tuh orang ini, sialan mereka berdua. Bawa mereka pergi. Jangan. Hei, jangan. Tuan Chu, selanjutnya apa? Tunggu dulu. Tuan saya, punya sesuatu? Dua orang ini, aku lindungi. Long Wan Chuan. Apa maksudmu? Mau cari masalah? Gak ngerti ya? Apa tuan saya? Persis seperti yang ku bilang. Dua orang ini Melawan guild. Harus bayar mahal. orang luar. Jangan ikut campur. Tuan saya, selamatkan siapa? Yang dia mau. Mau orang mati, pasti mati. Serius lo? Iya dong. Gak masuk akal. Semua di sini. Siapa yang lebih kaya dari grup Tianlong? Terus kenapa? Uang buat nindas orang? Maaf. Uang artinya? Kita bisa lakuin apa aja. Lepas. Hei, tuanku, kami dijebak. Iya, mereka mau hajar kita. Hancurin kita. Cuyuan itu brengsek. Aku lindungi kalian. Kalian berdua pergi sekarang. Baik. Lo ikut campur urusan ini. Nggak ada hormat buat kita. Tenang dulu. Gua datang ke pertemuan besar ini Karena dengar kabar besar. Langsung aja ke intinya. Bicara. gue dengar Ketua Chu punya stempel raja. Jadi kabarnya beneran dong. Satu stempel jadi raja. Kuasai satu kota. 9. Jadi kaisar. Jadi kabarnya udah nyebar. Ketua Chu, Kenapa nggak tunjukin? Biar kita lihat. Ini semua cuma kebohongan yang dikarang orang. Masa sih? Lu percaya ini, Bos Long? Tuanku bilang ada. Ya ada. Tuanku bilang iya. Ya udah. Ketua Chu, serahkan stempel raja. ini Siapa yang nanya lo? di ibu kota ngomong kayak gitu sama gua. Lo udah mati dalam 3 hari. Dengerin baik-baik. Ini cincin. Di semua kota, nggak mana yang berani ganggu Tianlong. Cincin kecil ini bukan apa-apa. Long Wan Chuan, ini sikap lo. Emang kenapa? Kayak gini. Lu nggak hormat sama dia sama kali. Pertemuan 9 alam. Itu acara besar. Grup Tianlong berani bikin masalah, sombong banget. Bener tuh. Mereka nggak hormat sama kita. Yuan, cepetan lo, jaga sikap lo. Keluarin stempel itu sekarang. Dasar brengsek. Kali ini lu mati. 2 badut menyedihkan. Lu pikir ada yang nolong? Si Yolong. Dia masih berani provokasi kita sekarang. Malam ini Silakan stempelnya. Gua ampuni Gil Cincang. Halangi gua. Dan lu mati. Jangan cari mati lu. Berani lu. Maksud lu? Benda yang ini? Salam hormat yang mulia raja. Bangun semua. Jadi dia punya itu. Long, lu lihat stempel. Kenapa nggak tunduk? Bukan raja. aku juga punya. Apa? Dia juga seorang raja. Ketua Chu, aku kasih kamu 1 kesempatan. Silakan tokennya. Grup Tianlong akan bayar 1 miliar sebagai hadiah.
Kalau aku nolak, semua saja kekuatan di Cincang akan hadapi kehancuran total. Dengar itu? Selagi tuanku, kasih kamu ampunan. Kalau mau hidup, serahkan tokennya sekarang. Ya, Token ini semahal itu. sesuatu sebesar ini di tangan Chu Yuan. Pantas saja Gil dukung dia. Long Wan Chuan, kalau aku nggak salah, kamu kumpulkan tokennya kan? Betul. Udah dapat berapa sekarang? 7. 1 token, 1 raja. 9 token sang kaisar. Kekuasaan tertinggi. Semua akan tunduk. Dia punya token sebanyak itu. Jadi dia penguasa Luowang. Dia bukan main-main. Nggak mungkin. Jangan-jangan Long Wan Chuan mau. Yang memburu pemilik token. Kamu yang balik itu kan? Betul. Aku datang ke Cincang untuk bilang ke kalian, dasar pecundang. Aku akan jadi kaisar. Dasar bodoh. Dengar baik-baik. Gue akan jadi raja. Halangi gua. Kalian mati semua. Emang besar banget loh. Bos Long, kekacauan ini nggak ada hormat sama kita. Betul itu. Raja itu harus baik hati, cinta rakyatnya. Bukan orang kayak lu yang bisa. Long Wan Chuan, berhenti ganggu ketertiban kami. Balik ke kursimu. Kalau ketua Cuk, silakan cap raja. Kita bisa bicara. Kalau enggak, gua pakai cara kotor. CEO Long, benar. Hari ini keluarga yang tinggalkan Cincang dan gabung grup Tianlam. Hei, mulai sekarang kami ikut sampai akhir. Orang pinter. Tahu kapan? Onggor. Guild mana di sini? Yang mau gabung Tianlong. Sekarang waktu yang tepat. Kalian dengar itu? Pintar dikit dong. Gabung grup Tianlam. Terus hancurin Guild Cincang. Bagi harta mereka. Kalian, aku... Ini menjijikan banget. Kalian beneran nggak tahu malu sampai ke tulang sialan. Chu Yuan, ini semua salah lu. Jangan salahin kita. Kata guruku, itu jelas. Semua guild, kalian gabungan, bareng, nggak bisa sentuh. Grup Tianlong sedikit pun. Kalau kalian tetap keras kepala, kalian gak bakal hidup. Keluar sini! Berani, lu ancam kita. Lo mati. Mati kau. Tuh lagi. Bocah ini. Dia cepat banget. Cu, awas. Sentuh cewekku. Bayar. Chu Yuan, kau gila. Kau. Chu Yuan. Berani kau pukul petinggi Tianlong. Mati kau. Bohong itu. Kalian duluan mukul. Kita semua lihat. Betul. Kalian semua. Kelewatan banget. Gimana kau? Tahu kuncian tulang? Hina Juzo. Kau bayar. Rusak pesta ini. Kau bayar. Gerakan bagus. Longgu. Ngapain kau? Nggak mungkin. Longgu itu Grandmaster. Masa kalah sama bocah ini? Ku bunuh kau! Hina ketua kami. Kau bayar! Apa yang terjadi di sini? Bocah ini bisa bertarung gitu. Jadi kau itu... Aku terjebak di hari yang sama, hidup yang sama. Yang ceritanya ada di sini. Mati. Tamat sudah. Hidup raja. Harus ketemukan siapa yang culik gadisku. Bisa kau. Tu Yuan, berani sentuh orang-orangku. Sampai sekarang, silakan stempel raja itu. Percuma saja. Tu Yuan. Ini mati. Long Wan Chuan, grup nagamu itu meremehkan kita semua. Ini cincin. Kita lebih banyak. Ayo cepat saja. Paling buruk. Kita mati bersama-sama. Betul itu. Kau pikir? Kami takut. Keluarga Jiang bersama Chu Yuan. Kami bersama ketua Chu. Kalian semua bodoh. Tahu akibatnya masalahku. Mau cari mati ya? Kau yang memaksa. Kami begini. Juzhou itu luas. Masa kau seenaknya? Ya, pergi dari sini. Ayo, siapa takut? Bersatu semua. Lindungi ketua Chu. Halangi dia dari tahta. Tu Yuan, jangan senang dulu. Lihat itu. Siapa itu? Ayah, nenek. Anakku. Kamu baik-baik saja. Hah? Mama, Long Wan Chuan, dia orang jahat. Dia culik aku dan Yayan. Apa? Long Wan Chuan, kau kejar perempuan dan anak kecil. Bukan lelaki sejati. Mereka sekarang sandor aku. Jaga mulutmu. Hati-hati. Kalau aku marah, nyawa mereka. Paman, kenapa kau colik Yaya? Salahkan anakmu sendiri. Dia punya darah panda yang sangat langka. Dan aku butuh darahnya untuk sembuhkan diriku. Tolong aku. Ayah, tolong aku. Jangan takut, ayah ada di sini. Long Wan Chuan, kau monster. Anak kecil pun kau sakiti. Dasar orang bodoh yang nggak tahu diri. Malam ini cincin akan kubakar Sampai rata. Long Wan Chuan, kau bikin aku murka. Kau ambil putriku. Melakukan hal menjijikan. Itu tak termaafkan. Terus kenapa nyawa mereka penting, tapi aku lebih penting. Chu Yuan, kami salah. Tentang kamu, maaf. Aku salah dengerin. Udah, jangan takut. Cuma semut. Mau goyang gajah. Dasar bodoh. Penjaga, segalnya ambil sekarang. Ya, tunggu. Anggota guild, dengar semua. Apapun taruhannya. Lindungi Tuan. Coba bawa dia pergi.
Semua anak buahku adalah Grandmaster. Gak ada jalan keluar. Kerja bagus. Chuyuan, kali ini kau mati. Xiaolong, bisakah kau lepaskan? Shui, Pergi. Pergi. Long Wan Chuan, kau pikir bisa jadi raja? Long Wan Chuan, kamu mau jadi kaisar? Siapa kamu? Long Wan Chuan. Aku kenal grup Tianlong, besar dan kaya. Kau remehkan. klan-klan itu. Tapi, Kau tahu dia siapa? Omong besar. 9 kota. Siapa berani lawan? Grup Tianlongku? Sombong banget. Kau nggak tahu apa-apa. Bilang apa tadi? Aku bilang, selalu ada yang lebih kuat. Di dunia ini, banyak orang yang enggak sanggup kau lawan. Ketemu Yaya. Pertemuan Ciusu malam ini. Bantu aku. Tuanku, Chuyuan bawa Wan ke sini. sekarang nggak perlu takut. Yang culik cewekku. Di atas sana, Ya, grup Tianlong. Long Wan Chuan pelakunya. bawa aku naik. Ya, tuanku. Yang culik dia. Ketemu. Dia orangnya bagus. Bang Cu, pria itu siapa? Ayahku. Apa? Kau punya ayah? Aku punya ayah, itu biasa. Tapi aku suruh orang selidiki kamu. Ayahmu udah tenggelam. Info kamu salah. Berkasnya rahasia tingkat tinggi. Dan mana? Omong kosong. Mau bawa ayahmu juga. Terus kenapa? Malam ini, kamu dan ayahmu bakal mati berdua. Tadi kata-katamu, Yang kamu bilang, kamu nggak punya hak. CEO Tianlong Group, Long Wan Chuan, lepaskan cucuku. Dan aku ampuni kamu. Otak kecil ini, macam-macam orang muncul. Satu lagi sok jagoan. Gak pernah lihat dia. Bukan orang sini. Aku cuma bilang sekali, lepaskan dia. Siapapun yang berani, halangi aku dari token raja. Mati. Ini kamu. Tahu ini apa? Buka mata lebar-lebar. Lihat baik. Ini token Marsekal Naga. Pilihan bagus. Nggak mungkin. Mustahil. Kenapa kamu di sini? Dengar semua. Orang ini Marsekal Naga. Pimpin sejuta pasukan. Taklukkan semua. Bukan Tianlong Group yang bisa lawan Long Wan Chuan. Masih mau keras kepala. Kok bisa kamu jadi ketua naga? Nggak mungkin. Mustahil. Semua ini semua acting, kan? Dasar bodoh kamu. Long Wan Chuan masih nggak mau ngaku. Chuyuan, kamu sembunyiin. Rapat banget ya. Iya, Tuan Chu. Ada ketua naga di belakang kamu. Kok nggak bilang? Hampir. Bikin aku mati ketakutan. Mau kasih kejutan dong? Lebih kayak serangan jantung. Iya, Bang Cu. Tunggu. Malam ini semua kamu yang atur. Tuyuan, 10 tahun udah lewat. Ayah udah tua. Token ini sekarang milikmu. 800.000 pasukan. Kau yang pimpin. Bagus. Mulai hari ini, putraku Chuyuan adalah Jenderal Naga. 9 wilayah yang berani melawan akan mati. Apa? Dia bakal jadi jenderal naga. Tapi putriku udah ceraikan dia. Ya Tuhan. Kenapa dia yang selalu beruntung? Long Wan Chuan, lihat token ini. Berlutut. Salam untuk Jenderal Naga. Bangun. Chuyuan, dulu gua ketang salah padamu. Kami minta maaf. Semua harta yang milikmu. Maaf, lepaskan aku. Pergi. Lepas aku. Pergi. Ayo. Oke. Long Wan Chuan, sekarang aku pantas hadapi kamu. kamu itu, dulu aku salah. Tuan, maafkan aku. Ampuni aku. Tuan Naga, lewati gunung bermil-mil. Demi kamu. Apa? Siapa yang bocorkan info dan bawa orang besar ini ke sini? Long Wan Chuan. Bukannya kamu sombong. Ayo lagi. Riak lagi. Nggak berani. Perempuan sialan. Begitu Tuan pergi, aku akan hancurkan dia. Tuanku, ini salah paham. Long Wan Chuan. Cepat banget balik badannya. Mau jadi kaisar kan? Aku. Chuyuan, demi aku. Ampuni. Aku mohon. Baiklah. Chuyuan, dulu kami warga Tang salah. Tolong saja, demi cucuku. Kamu dan anakku, kembalikan lagi. Aku mohon. Berani kamu ngomong gitu. Licik banget kamu. Kamu mau cuma mati. Sekarang dia Marsekal Naga. Kamu mau dia balik. Mama, cukup. Aku nggak mau lihat keluarga Tang. Ya, aku yang merawat. Long Wan Chuan, setelah capnya. Kamu, seret mereka. Seret mereka semua keluar. Aku kaisar. Semua orang di semua kota harus tunduk padaku. Kau nggak bisa. Ayah, Ya. Aku terus mencarimu. Aku nggak pernah menyerah padamu.
Cu, tinggal punyamu yang tersisa. Biar semua ini berakhir sekarang. Ini stempel Kaisar. Banyak panglima perang dan para master berebut benda ini sampai mati-matian, kehilangan segalanya. Cuyuan, stempel ini nggak boleh jatuh ke orang luar atau kerajaan akan kacau balau. Ya, Cu, kau simpan saja. Benda kayak gini. Kita kan long, orang kayak dia, kita semua tamat. Ya, aku setuju. Ketua Chu sebagai Marskal Naga layak jadi kaisar. Kawat yang mulia Kaisar.